Malam terus berjalan pelan di rumah keluarga Wijaya. Benteng bantal mereka akhirnya mulai benar-benar sepi karena anak-anak sudah hampir tertidur sepenuhnya. Lampu kecil yang menggantung di atas selimut memancarkan cahaya hangat samar. Sementara suara hujan tipis kembali terdengar lembut di luar jendela. Arsen masih duduk di tempat yang sama. Satu tangan memeluk putri kecil mereka. Tangan lainnya masih digenggam Alia erat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tidak ingin berada di tempat lain selain di sini. Ayah, suara kecil mengantuk kembali terdengar pelan dari bahunya. Jawab Arsen lembut. Putra mereka membuka mata sedikit lalu bertanya lirih. Nanti kalau aku udah gede, ayah masih mau dengar cerita aku nggak? Ruangan langsung sunyi. Tatapan Arsen perlahan berubah sangat lembut. Karena mungkin tidak ada yang lebih menyentuh bagi seseorang yang dulu tumbuh tanpa didengar. Daripada diminta untuk tetap mendengarkan. Perlahan pria itu mengusap rambut anaknya hati-hati. Ayah akan selalu dengar, walaupun aku udah gede, walaupun kamu sudah punya anak sendiri nanti. Anak kecil itu tersenyum puas lalu kembali memejamkan mata. Dan lagi-lagi, sesuatu di dalam dada Arsen terasa penuh sampai hampir menyakitkan. Karena tanpa sadar, ia berhasil memberikan sesuatu yang dulu tidak pernah ia punya. Rasa aman untuk selalu pulang. Perlahan Alia menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Kamu tahu sesuatu? Tatapan Arsen langsung turun padanya. Aku rasa, senyum Alia kecil dan hangat. Anak-anak kita nggak akan pernah benar-benar takut. Sendirian, hening kecil memenuhi benteng itu. Tatapan Arsen perlahan berpindah pada dua anak mereka yang tertidur nyaman di dekatnya. Lalu napasnya keluar sangat pelan. Karena mereka punya rumah, bisiknya lirih. Dan kali ini, saat mengucapkan kata rumah, tidak ada lagi rasa asing di matanya. Tidak ada lagi kesedihan, karena akhirnya, rumah bukan lagi sesuatu yang tidak bisa ia miliki. Rumah sekarang adalah pelukan kecil anak-anak mereka. Adalah suara Alia yang memanggil namanya dari dapur. Adalah seseorang yang tetap menggenggam tangannya bahkan setelah melihat seluruh sisi gelap dalam dirinya. Ayah, putri kecil mereka bergumam mengantuk tanpa membuka mata. Aku sayang rumah kita. Tatapan Arsen langsung melembut sepenuhnya. Perlahan ia mencium kepala anaknya sangat hati-hati. Ayah juga, dan mungkin, itulah pertama kalinya dalam hidup Arsen Wijaya ia benar-benar bisa mengatakan kalimat itu. Dengan tulus, bahwa ia mencintai rumahnya, bukan bangunannya, bukan kemewahannya, tetapi orang-orang di dalamnya, orang-orang yang membuat seluruh hidupnya berubah dari tempat dingin penuh luka, menjadi rumah hangat yang selalu ingin ia pulangi. Di luar sana, hujan terus turun lembut menemani malam. Sementara di dalam benteng kecil yang hampir runtuh itu, seorang pria yang dulu takut dicintai. Akhirnya benar-benar menemukan akhir yang selama ini ia cari. Bukan akhir yang sempurna, melainkan akhir yang tenang, di mana setiap malam dipenuhi suara orang-orang yang mencintainya. Dan setiap pagi memberinya alasan baru untuk tetap bertahan hidup, larut malam akhirnya berubah menjadi dini hari sekali lagi. Benteng bantal mereka masih bertahan setengah roboh di ruang keluarga, seperti menolak dibersihkan karena sudah menjadi bagian dari rumah itu sendiri. Lampu kecil masih menyala redup, menciptakan cahaya hangat di wajah keluarga kecil yang tertidur saling berdekatan. Namun Arsen masih belum tidur. Bukan karena gelisah, bukan karena mimpi buruk seperti dulu, melainkan karena dadanya terasa terlalu penuh oleh ketenangan. Tatapannya perlahan berpindah dari putra mereka yang tertidur di bahunya, ke putri kecil mereka yang masih memeluk lengannya, lalu akhirnya berhenti pada Alia. Wanita itu sudah hampir tertidur sambil bersandar di sisinya. Dan seperti selalu, jemari mereka masih saling menggenggam. Sederhana, namun bagi Arsen, itu selalu terasa seperti sesuatu yang menyelamatkannya sedikit demi sedikit. Alia, suara pria itu sangat pelan di tengah malam. Wanita itu membuka mata perlahan lalu menatapnya lembut. Aku takut melupakan malam ini suatu hari nanti. Hati Alia langsung melembut. Tatapannya perlahan menyapu ruang keluarga di sekitar mereka. Benteng berantakan, selimut di lantai, anak-anak yang tertidur tanpa beban. Dan Arsen, yang kini memandang semua itu seperti seseorang yang akhirnya menemukan hidup yang selama ini hilang darinya. Kamu nggak akan lupa, bisik Alia lembut. Kenapa? Senyum wanita itu kecil namun hangat. Karena malam seperti ini bakal tinggal terus di hati kamu. Ruangan mendadak sunyi, dan untuk sesaat,
Arsen hanya memandang keluarganya dalam diam. Mungkin benar, mungkin suara tawa kecil malam ini akan tinggal selamanya di dalam dirinya. Mungkin aroma hujan dan selimut hangat ini akan selalu mengingatkannya bahwa ia pernah benar. Benar bahagia, dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arsen tidak lagi takut kenangan indah akan hilang begitu saja, karena sekarang semuanya sudah menjadi bagian dari dirinya. Ayah, suara mengantuk kecil tiba-tiba terdengar lagi. Jawab Arsen lembut. Putri kecil mereka membuka mata sedikit lalu bergumam pelan. Nanti kalau aku mimpi buruk. Tatapan pria itu langsung melembut. Ayah ada, anak kecil itu langsung tenang lagi. Kalau ayah sedih, napas Arsen tertahan sesaat. Aku juga ada, lanjut anak kecil itu polos sebelum kembali tertidur. Dan dalam satu kalimat sederhana itu, seluruh pertahanan kecil yang masih tersisa di hati Arsen runtuh sepenuhnya. Karena sepanjang hidupnya, ia selalu menjadi orang yang menjaga orang lain. Namun sekarang, bahkan anak kecilnya sendiri ingin menjaganya juga. Perlahan Arsen menunduk lalu mencium kepala putrinya lama sekali. Matanya memejam sebentar, seolah sedang menahan rasa hangat yang terlalu besar untuk dijelaskan. Alia memperhatikan pria itu dalam diam, lalu perlahan menyandarkan kepalanya lebih dekat ke bahunya. Kamu nggak sendirian lagi, bisiknya sangat pelan. Tatapan Arsen langsung turun padanya. Dan kali ini, tidak ada lagi rasa takut di matanya. Hanya ketenangan seseorang yang akhirnya percaya bahwa dirinya benar-benar dicintai. Perlahan pria itu menggenggam tangan Alia lebih erat. Lalu dengan suara rendah yang penuh rasa syukur, ia berkata, "Aku rasa," sudut bibirnya naik kecil hangat, "akhirnya aku sampai di rumah." Dan malam terus berjalan tenang di sekitar mereka. Tidak ada lagi badai, tidak ada lagi kesepian, hanya rumah kecil yang penuh cinta. Dan seorang pria yang akhirnya menemukan tempat di mana hatinya bisa benar-benar beristirahat. Subuh mulai mendekat perlahan di luar jendela rumah keluarga Wijaya. Langit gelap sudah mulai berubah sedikit pucat, sementara udara dingin setelah hujan membuat seluruh rumah terasa semakin tenang. Benteng bantal mereka kini benar-benar tinggal sisa-sisa kecil di lantai ruang keluarga, namun tidak ada seorang pun yang berniat membereskannya. Karena bagi keluarga kecil itu, kekacauan kecil seperti ini justru terasa seperti bagian dari kebahagiaan mereka. Arsen masih duduk di tempat yang sama. Putri kecil mereka tertidur nyaman di lengannya. Putra mereka masih bersandar di bahunya. Dan Alia tetap berada di sisinya, cukup dekat sampai pria itu bisa merasakan hangat tubuh wanita. Itu di tengah dinginnya dini hari. Untuk sesaat, tidak ada yang bicara. Hanya ada suara napas pelan dan ketenangan yang memenuhi rumah. Dulu Arsen takut pada keheningan. Sekarang, keheningan seperti ini justru terasa paling damai baginya. Tatapannya perlahan menyapu ruang keluarga sekali lagi. Bantal berantakan, gelas susu kosong di meja kecil, selimut jatuh di lantai, dan gambar kecil buatan anak-anak mereka yang ditempel miring di dinding benteng bertuliskan "Rumah paling nyaman." Napas Arsen langsung keluar sangat pelan. Karena tanpa sadar, anak-anak mereka sudah memberi nama pada hal yang selama ini ia cari seumur hidupnya. "Rumah, ayah." Suara kecil mengantuk terdengar lagi dari bahunya. Jawab Arsen lembut. Putra mereka membuka mata sedikit lalu menatap ayahnya setengah sadar. "Besok kita bikin benteng lagi." Sudut bibir Arsen naik kecil. "Lagi, iya, kenapa?" Anak itu berpikir beberapa detik sebelum akhirnya menjawab lirih. "Karena waktu kita semua di sini," matanya mulai tertutup lagi, rasanya tenang. Dan kalimat itu, langsung membuat dada Arsen terasa penuh sampai hampir sesak. Karena mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang merasa tenang hanya karena dirinya ada di dekat mereka. Perlahan pria itu mengusap rambut anaknya hati-hati. Bisiknya rendah hangat. "Besok kita bikin lagi." Anak kecil itu tersenyum puas lalu kembali tertidur pulas. Alia memperhatikan semuanya dalam diam. Dan matanya kembali terasa hangat melihat bagaimana lembutnya Arsen sekarang. Pria yang dulu hidup seperti badai, sekarang justru menjadi tempat paling tenang bagi keluarganya. "Apa?" tanya Arsen lirih saat sadar dirinya dipandangi lagi. Alia tersenyum kecil. "Aku cuma bahagia." Tatapan pria itu langsung berubah sangat lembut. "Karena apa?" "Karena kamu akhirnya menemukan rumah yang juga memilih kamu." Ruangan mendadak sunyi. Dan untuk beberapa detik, Arsen benar-benar tidak bisa bicara. Karena sepanjang hidupnya,
Ia selalu takut menjadi seseorang yang akhirnya ditinggalkan. Namun sekarang ia akhirnya mengerti sesuatu. Rumah bukan tempat yang harus ia kejar sendirian. Rumah adalah orang-orang yang tetap tinggal bahkan saat dirinya sedang paling rapuh. Perlahan pria itu menunduk lalu mencium kening Alia lama sekali. "Terima kasih," bisiknya rendah. "Untuk apa?" Tatapan Arsen berpindah pada anak-anak mereka. Lalu kembali pada wanita di sisinya. "Karena kalian membuat hidupku terasa hangat." Dan di tengah dini hari yang tenang itu, di rumah kecil yang penuh bantal berantakan dan cinta. Sederhana, seorang pria yang dulu percaya dirinya akan selalu sendirian akhirnya benar-benar memahami satu hal terakhir, bahwa kebahagiaan terbesar dalam hidup bukan tentang menemukan dunia yang sempurna, melainkan tentang menemukan orang-orang yang membuat bahkan luka paling lama sekalipun akhirnya bisa pulang. Pagi benar-benar datang. Perlahan setelah dini hari panjang itu, cahaya matahari pagi masuk lembut melalui jendela besar ruang keluarga, jatuh di atas benteng. Bantal yang sudah hampir rata dengan lantai. Udara masih dingin karena hujan semalam, sementara aroma tanah basah dari taman belakang masuk samar bersama angin pagi. Dan di tengah semua kekacauan kecil itu, keluarga kecil mereka masih bersama. Putri kecil mereka mulai bangun lebih dulu kali ini. Ia membuka mata perlahan lalu langsung mendongak mencari ayahnya. Begitu melihat Arsen masih ada di sana, wajah kecilnya langsung tenang. "Papa belum pergi." Tatapan Arsen langsung melembut sepenuhnya. "Ayah belum pergi." Anak kecil itu langsung memeluk leher ayahnya lagi sebelum kembali bersandar nyaman di dadanya. Dan seperti biasa, hati Arsen langsung luluh tanpa sisa. Dulu tidak pernah ada yang mencarinya begitu bangun tidur. Sekarang bahkan sebelum benar-benar sadar pun, anak-anaknya selalu memastikan dirinya masih ada. "Ayah." Putra mereka juga mulai bangun sambil mengucek mata. Kita ketiduran di markas." "Itu salah kalian. Itu salah cinta keluarga," jawab anak itu santai. Alia langsung tertawa kecil, sementara Arsen hanya memejamkan mata sebentar penuh pasrah seperti seseorang yang sudah menerima bahwa hidupnya sekarang memang akan selalu ramai seperti ini. Namun anehnya, ia mencintai semuanya, setiap suara kecil, setiap pelukan tiba-tiba, setiap kekacauan yang memenuhi rumah ini. Karena semua itu membuat hidupnya terasa nyata. "Ayah kerja hari ini?" Putri mereka bertanya kecil. Tatapan pria itu melembut lagi. "Iya, sedih. Ayah pulang cepat." "Janji, janji." Anak kecil itu langsung mengangguk puas seolah janji ayahnya adalah sesuatu paling pasti di dunia. Dan mungkin memang begitu, karena sekarang, Arsen selalu pulang. Selalu kembali, tidak peduli seberapa sibuk hidupnya. Perlahan pria itu menatap ruang keluarga di sekitar mereka sekali lagi. Benteng yang runtuh, bantal berantakan, anak-anak mengantuk, Alia yang masih duduk di sisinya sambil tersenyum kecil. Dan untuk sesaat, sesuatu di dalam dadanya kembali terasa penuh oleh rasa syukur yang terlalu besar untuk dijelaskan. "Apa?" tanya Alia lirih saat sadar dirinya dipandangi lagi. Arsen diam beberapa detik, lalu akhirnya berkata sangat pelan. "Aku dulu takut hidupku bakal tetap dingin selamanya." Hati Alia langsung melembut. Sekarang, tatapan pria itu perlahan berpindah pada keluarganya. Lalu sudut bibirnya naik kecil. Sekarang bahkan pagi paling berantakan pun terasa hangat. Ruangan mendadak sunyi, karena mungkin memang benar, kebahagiaan mereka bukan sesuatu yang besar atau sempurna. Hanya rumah kecil yang penuh suara, penuh pelukan, penuh orang-orang yang saling memilih tinggal setiap hari. Putri kecil mereka tiba-tiba memeluk pinggang Arsen erat. "Ayah, aku harap kita tetap kayak gini terus." Napas Arsen langsung melemah pelan. Dan perlahan, sangat hati-hati, ia mencium kepala anaknya sambil berbisik rendah. "Kita akan tetap jadi keluarga, apapun yang terjadi nanti." Mata Alia langsung memanas samar. Karena setelah semua badai yang pernah menghancurkan hidup mereka, akhirnya ada sesuatu yang tetap bertahan. Sesuatu yang tidak dibangun dari rasa takut lagi, melainkan dari cinta yang tumbuh perlahan, sampai akhirnya terasa seperti rumah. Pagi itu akhirnya benar-benar berubah menjadi hari baru. Namun ruang keluarga Wijaya masih terlihat seperti sisa perang kecil. Benteng bantal mereka runtuh total. Selimut menggantung setengah di sofa. Lampu kecil masih menyala redup karena lupa dimatikan semalam. Dan dua anak mereka masih duduk di lantai sambil berebut bantal terakhir seolah dunia bergantung. "Pada itu, aku duluan yang ambil."
Tapi itu punyaku, ayah. Putri kecil mereka langsung mengadu. Kakak curang. Tatapan Arsene yang masih setengah mengantuk perlahan turun pada anak-anaknya. Dan seperti biasa, seluruh ekspresi dinginnya langsung melembut dalam 1 detik. Bentengnya sudah hancur, gumamnya rendah. Itu bukan hancur. Putra mereka menggeleng serius. Itu sejarah. Alia langsung tertawa kecil sambil menutupi wajahnya. Sementara Arsene memejamkan mata sebentar seperti seseorang yang mulai menerima bahwa hidupnya memang tidak akan pernah tenang lagi. Namun anehnya, ia tidak ingin tenang lagi. Karena suara ribut kecil ini sekarang terasa seperti napas bagi rumah mereka. Ayah, putri mereka memeluk lengan ayahnya erat. Kalau nanti aku udah besar, matanya bulat polos menatap pria itu, ayah masih bakal peluk aku. Kayak sekarang enggak, ruangan langsung sunyi. Dan seperti selalu, pertanyaan sederhana dari anak-anak mereka selalu berhasil menyentuh bagian terdalam hati. Arsene, perlahan pria itu mengusap rambut anaknya lembut. Walaupun kamu sudah setinggi mama nanti. Anak kecil itu langsung tersenyum puas. Janji, dan sekali lagi, Arsene sadar sesuatu. Bahwa sekarang hidupnya dipenuhi janji-janji kecil untuk tetap tinggal. Tetap pulang, tetap memeluk, tetap ada. Hal-hal sederhana yang dulu tidak pernah ia miliki saat tumbuh besar. Tatapan pria itu perlahan beralih pada Alia. Wanita itu masih duduk di sofa sambil memperhatikan mereka dengan mata hangat. Dan seperti biasa, seluruh dunia Arsene terasa jauh lebih tenang setiap kali mata mereka bertemu. Apa? Tanya Alia kecil sambil tersenyum. Sudut bibir pria itu naik tipis. Aku cuma sedang berpikir, aku benar-benar beruntung. Hati Alia langsung melembut. Karena apa? Tatapan Arsene perlahan menyapu rumah di sekitar mereka. Benteng yang runtuh, suara tawa kecil, anak-anak yang memeluknya tanpa ragu, dan wanita yang masih memilih tinggal di sisinya setelah semua badai panjang dalam hidup mereka. Lalu akhirnya ia berkata sangat pelan, karena ternyata hidupku tidak berhenti di rasa sakit. Ruangan mendadak hening, dan untuk sesaat, Alia benar-benar merasa seluruh perjalanan mereka terbayar. Karena dulu Arsene hidup seperti seseorang yang hanya menunggu semuanya selesai. Namun sekarang, ia bangun setiap pagi dengan alasan untuk pulang lebih cepat. Dengan orang-orang yang menunggunya, dengan rumah yang selalu hangat setiap kali ia membuka pintu. Perlahan Alia menggenggam tangan pria itu erat. Dan Arsene langsung membalasnya otomatis seperti selalu. Di luar sana, matahari mulai muncul perlahan setelah hujan panjang beberapa hari terakhir. Cahayanya masuk lembut memenuhi ruang keluarga yang berantakan. Dan di tengah rumah kecil yang dipenuhi cinta sederhana itu, seorang pria yang dulu takut dicintai. Akhirnya benar-benar memahami satu hal terakhir. Bahwa pada akhirnya, bukan rasa sakit yang menentukan hidup seseorang. Melainkan orang-orang yang tetap tinggal. Dan membuatnya percaya, bahwa ia pantas bahagia juga. Siang perlahan berganti sore di rumah keluarga Wijaya. Cahaya matahari setelah hujan membuat seluruh rumah terasa hangat dan tenang. Benteng bantal, akhirnya mulai dibereskan sedikit demi sedikit, meskipun pada akhirnya anak-anak mereka malah kembali bermain di tengah tumpukan selimut sambil tertawa keras. Dan seperti biasa, Arsene hanya duduk diam memperhatikan semuanya dengan tatapan lembut yang kini sudah menjadi bagian dari dirinya. Ayah bantu dong, putri kecil mereka berseru sambil menarik tangannya. Ayah tadi sudah bantu. Tapi bentengnya jatuh lagi. Itu berarti proyeknya gagal. Bukan gagal, putra mereka langsung membela. Itu revisi desain. Alia langsung tertawa kecil dari dapur. Sementara Arsene memandang dua anaknya beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas. Pasrah dan ikut duduk di lantai lagi. Karena memang begini sekarang hidupnya. Selalu ramai, selalu berisik. Dan anehnya, ia tidak ingin menukar semua ini dengan apapun di dunia. Ayah, putra mereka tiba-tiba menatap ayahnya cukup lama. Dulu waktu kecil, suaranya lebih pelan sekarang. Ayah pernah bahagia enggak? Ruangan langsung sunyi. Pertanyaan itu jatuh begitu polos. Namun cukup membuat sesuatu di mata Arsene berubah samar. Alia yang mendengar dari dapur langsung menoleh pelan. Dan untuk sesaat, tidak ada yang bicara. Perlahan Arsene menatap rumah di sekelilingnya. Bantal berantakan, suara langkah kecil. Aroma makanan dari dapur, dan Alia, yang masih berdiri di sana sambil memandangnya dengan lembut. Lalu akhirnya pria itu tersenyum kecil. Ayah rasa, suaranya rendah dan tenang, ayah baru benar-benar ngerti rasanya bahagia setelah
Punya kalian. Mata anak-anak mereka langsung melembut. Dan lagi-lagi, Arsen sadar bahwa sekarang ia tidak lagi takut mengatakan hal-hal seperti ini. Karena cinta di rumah ini selalu terasa aman. Putri kecil mereka langsung memeluk ayahnya erat. Kalau gitu sekarang ayah bahagia banget ya. Sudut bibir pria itu naik hangat. Banget, sebanget apa? Tatapan Arsen perlahan berpindah pada Alia. Dan seperti selalu, matanya langsung berubah sangat lembut saat melihat wanita itu. Sampai kadang ayah takut semua ini cuma mimpi. Hati Alia langsung terasa penuh. Karena dulu Arsen hidup seperti seseorang yang tidak percaya dirinya pantas memiliki kebahagiaan. Namun sekarang, ia takut kehilangan karena akhirnya tahu betapa berharganya semua ini. Perlahan Alia berjalan mendekat lalu duduk di samping pria itu. Kamu tahu sesuatu? Tatapan Arsen langsung turun padanya. Aku nggak pernah lihat kamu setenang sekarang. Hening kecil memenuhi ruang keluarga. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, Arsen benar-benar bisa merasakan. Ketenangan itu juga, bukan ketenangan kosong, tetapi ketenangan seseorang yang akhirnya berhenti merasa sendirian. Perlahan pria itu menggenggam tangan Alia erat. Lalu dengan suara sangat rendah, hampir seperti bisikan kecil yang hanya ditujukan untuk keluarganya sendiri, ia berkata, aku rasa, kalau hidup berhenti besok pun, tatapannya menyapu rumah hangat itu perlahan. Aku tetap bakal bersyukur karena pernah punya kalian. Mata Alia langsung memanas. Sementara dua anak mereka spontan memeluk ayah mereka bersamaan tanpa bicara apa-apa. Dan di tengah rumah kecil yang dipenuhi suara tawa, selimut berantakan, dan cinta sederhana itu. Seorang pria yang dulu percaya dirinya akan selalu hidup dalam dingin akhirnya benar-benar memahami arti bahagia yang sesungguhnya. Bukan hidup tanpa luka, melainkan hidup dengan orang-orang yang membuat semua luka itu akhirnya terasa layak untuk dilewati. Malam itu perlahan berubah menjadi malam yang akan tinggal lama di ingatan mereka. Ruang keluarga masih berantakan seperti biasa. Bantal dan selimut tersebar di mana-mana. Sementara hujan kecil kembali turun di luar jendela dengan suara lembut yang kini selalu terasa akrab bagi keluarga kecil itu. Namun kali ini, tidak ada seorang pun yang berbicara cukup lama. Anak-anak mereka duduk dekat Arsen sambil bersandar nyaman di tubuh ayahnya. Alia juga berada di sisinya, jemari mereka saling menggenggam seperti kebiasaan yang tidak pernah hilang. Dan di tengah keheningan hangat itu, Arsen tiba-tiba berkata pelan. Aku dulu takut jadi seperti ayahku. Ruangan langsung sunyi, bukan karena kaget, tetapi karena Arsen jarang sekali bicara tentang ketakutan terdalamnya secara langsung. Tatapan Alia langsung melembut, sementara dua anak mereka diam mendengarkan. Pria itu memandang tangannya sendiri beberapa detik sebelum melanjutkan sangat pelan. Aku takut suatu hari kalian bakal melihatku dan merasa rumah ini nggak aman. Napas Alia langsung terasa berat sesaat. Karena ia tahu, ketakutan itu selalu hidup diam-diam dalam diri Arsen. Takut mengulang luka yang sama. Takut menjadi seseorang yang menyakiti tanpa sadar. Namun sebelum Alia sempat bicara, putri kecil mereka langsung menggeleng cepat. Rumah kita paling aman. Tatapan Arsen langsung terangkat perlahan. Ayah nggak pernah bikin aku takut, lanjut anak kecil itu polos sambil memeluk lengannya erat. Putra mereka ikut mengangguk serius. Kalau ayah pulang, rumah malah jadi lebih tenang. Dan dalam satu detik sederhana itu, sesuatu di wajah Arsen langsung runtuh perlahan. Bukan kesedihan, melainkan rasa lega yang terlalu lama tidak pernah benar-benar ia rasakan. Karena mungkin selama bertahun-tahun, bagian terdalam dalam dirinya masih terus takut bahwa semua luka masa lalu akan diwariskan pada keluarganya. Namun sekarang anak-anaknya sendiri berkata bahwa dirinya adalah tempat aman bagi mereka. Perlahan Arsen menunduk sambil memejamkan mata sebentar. Tangannya mengusap rambut anak-anak mereka dengan gerakan hati-hati yang penuh kasih sayang. Ayah sayang kalian banget, bisiknya rendah. Kita juga, jawab dua anak itu hampir bersamaan. Dan suara kecil itu, langsung memenuhi seluruh ruang kosong yang dulu pernah tinggal di hati Arsen. Alia memperhatikan pria itu dengan mata yang mulai hangat. Lalu perlahan ia menyentuh wajah Arsen lembut. Kamu berhasil, bisiknya sangat pelan. Tatapan pria itu sedikit goyah. Berhasil apa? Senyum Alia kecil namun penuh ketulusan. Berhentiin semua rasa sakit itu di kamu. Ruangan mendadak sunyi. Karena mungkin, itulah kemenangan terbesar dalam hidup Arsen Wijaya. Bukan perusahaan besar, bukan kekuasaan,
Bukan semua hal yang dulu dunia bilang penting. Melainkan fakta bahwa anak-anaknya tumbuh tanpa rasa takut. Tumbuh di rumah yang hangat. Tumbuh dengan ayah yang memeluk mereka sebelum tidur dan selalu pulang sesuai janji. Perlahan Arsen menarik Alia mendekat lalu menyandarkan dahinya pelan ke wanita itu. Dan dengan suara rendah yang penuh rasa syukur, ia berbisik. Aku bisa sampai sejauh ini karena kamu nggak pernah ninggalin aku. Mata Alia langsung memanas. Namun sebelum suasana menjadi terlalu emosional, putra mereka tiba-tiba berkata polos. Papa nangis ya, ayah nggak nangis. Itu mata merah. Itu alergi. Alia langsung tertawa kecil, sementara putri mereka ikut memeluk ayahnya lebih erat. Dan di tengah ruang keluarga berantakan yang dipenuhi tawa hangat itu, seorang pria yang dulu percaya dirinya akan selalu hidup dalam dingin akhirnya benar-benar memahami sesuatu yang paling penting tentang cinta, bahwa terkadang, diselamatkan bukan berarti semua luka menghilang, melainkan akhirnya memiliki seseorang yang tetap memelukmu erat, bahkan saat kamu masih takut pada dirimu sendiri. Malam itu akhirnya terasa jauh lebih ringan setelah tawa kecil kembali memenuhi ruang keluarga. Putra mereka masih sibuk menggoda Arsen soal alergi mata merah, sementara putri kecil mereka tetap memeluk ayahnya erat seolah ingin memastikan pria itu benar-benar baik-baik saja. Dan Arsen, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menyimpan semua ketakutannya sendirian, ia tidak lagi merasa harus menyembunyikan semuanya. Karena sekarang ada orang-orang yang tetap tinggal bahkan setelah melihat sisi paling rapuh dalam dirinya. Ayah, jawab Arsen lembut. Putri kecil mereka menatapnya serius. Kalau ayah sedih lagi, tangan kecilnya menggenggam jari ayahnya pelan, cerita aja sama kita. Ruangan langsung sunyi, dan sesuatu di dada Arsen langsung terasa sesak oleh rasa hangat yang terlalu besar. Karena dulu, tidak pernah ada yang mengatakan hal seperti itu padanya. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa rasa sakit harus dipendam sendiri. Bahwa menangis berarti lemah. Bahwa kesepian adalah sesuatu yang harus diterima diam-diam. Namun sekarang anak kecilnya sendiri berkata, cerita aja sama kita. Perlahan Arsen menarik napas panjang sebelum akhirnya tersenyum kecil. Tatapannya sangat lembut sekarang. Ayah akan coba. Janji, janji. Anak kecil itu langsung terlihat puas lalu bersandar lagi nyaman di dadanya. Alia memandang pria di sisinya dalam diam. Dan sekali lagi, hatinya terasa penuh melihat sejauh apa Arsen sudah berubah. Dulu pria ini bahkan tidak tahu bagaimana meminta seseorang tetap tinggal. Sekarang ia belajar membiarkan dirinya dipeluk saat lelah. Belajar bercerita saat takut. Belajar percaya bahwa dirinya tidak harus kuat sendirian sepanjang waktu. Ayah, putra mereka tiba-tiba bertanya kecil. Papa tahu nggak kenapa rumah kita enak banget? Tatapan Arsen langsung turun padanya. Kenapa? Anak itu berpikir beberapa detik sebelum menjawab polos. Karena semua orang di sini saling sayang. Dan lagi-lagi, kalimat sederhana itu terasa seperti sesuatu yang menyembuhkan bagian terdalam dalam diri Arsen. Karena mungkin memang sesederhana itu. Rumah bukan tentang dinding atau atap. Rumah adalah tempat di mana seseorang tetap dicintai bahkan saat sedang paling lelah. Perlahan Arsen mengusap rambut anaknya lembut. Ayah setuju. Tatapannya kemudian perlahan beralih pada Alia. Sangat hangat, sangat penuh rasa syukur, terutama karena mama, lanjut putra mereka santai. Alia langsung tertawa kecil, sementara Arsen mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Sudut bibirnya naik lembut. Mama memang pusat rumah ini. Ayah romantis lagi, gumam putri mereka sambil tertawa kecil. Namun kali ini Arsen tidak menyangkal. Karena setelah semua tahun panjang yang mereka lewati, ia tidak lagi malu menunjukkan betapa besar cintanya pada keluarga kecil ini. Perlahan pria itu menarik Alia mendekat ke sisinya. Dan wanita itu langsung bersandar nyaman di bahunya seperti tempat itu memang sudah ditakdirkan untuknya sejak awal. Di luar sana, hujan kembali turun lembut. Namun tidak ada lagi rasa dingin di rumah itu. Hanya cahaya hangat, suara tawa kecil, dan seorang pria yang dulu takut hidupnya akan selalu dipenuhi kesepian. Kini duduk di tengah keluarganya sendiri sambil akhirnya percaya bahwa ia pantas dicintai juga. Malam semakin larut, tetapi tidak ada seorang pun yang benar-benar ingin mengakhiri hari itu. Ruang keluarga masih hangat oleh suara kecil dan cahaya lampu redup dari benteng bantal yang nyaris hancur total. Hujan di luar turun pelan, mengetuk jendela seperti irama lembut yang
menemani rumah itu bernapas. Dan di tengah semua itu, Arsène duduk diam sambil memeluk keluarganya seperti seseorang yang akhirnya berhenti takut. Kehilangan segalanya, putri kecil mereka mulai tertidur lagi di dadanya. Putra mereka bersandar nyaman di bahunya sambil memainkan ujung selimut. Sementara Alia tetap di sisinya, dekat Enos sampai pria itu bisa merasakan hangat tubuh wanita. Itu setiap kali bernapas. Ayah, jawab Arsène lembut. Putra mereka menatap ayahnya cukup lama sebelum berkata pelan. Aku senang ayah lahir. Ruangan langsung sunyi. Dan kali ini, Arsène benar-benar membeku beberapa detik. Karena mungkin sepanjang hidupnya, tidak pernah ada yang mengatakan bahwa keberadaannya sendiri adalah sesuatu yang disyukuri. Ia tumbuh dengan terlalu banyak luka sampai sering merasa dirinya hanya membawa masalah bagi orang lain. Namun sekarang anaknya sendiri menatapnya dengan mata hangat dan berkata, aku senang ayah lahir. Perlahan napas Arsène keluar sangat pelan. Tatapannya langsung melembut sepenuhnya. Ayah juga senang punya kalian, bisiknya rendah. Tapi kalau ayah nggak lahir, putri kecil mereka yang setengah mengantuk ikut bergumam kecil. Aku nggak punya papa. Dan tanpa sadar, mata Arsène langsung memanas. Ia cepat menunduk sedikit seolah sedang memperbaiki posisi anaknya. Namun Alia melihat semuanya. Seluruh rasa hangat yang terlalu besar sampai pria itu hampir tidak tahu bagaimana menerimanya. Perlahan wanita itu menyentuh tangan Arsène lembut. Tatapan pria itu langsung turun padanya. Dan seperti selalu, matanya berubah sangat tenang hanya karena Alia ada di dekatnya. Kamu tahu sesuatu, bisik Alia pelan. Aku rasa dunia jadi tempat yang lebih hangat karena kamu masih bertahan sampai sekarang. Ruangan kembali sunyi. Namun kali ini bukan sunyi yang berat, melainkan sunyi yang terasa penuh. Penuh cinta, penuh rasa syukur, penuh kehidupan kecil yang dulu terasa mustahil dimiliki Arsène. Pria itu memandang keluarganya satu persatu. Anak-anak yang tumbuh tanpa rasa takut. Rumah yang selalu menunggunya pulang. Wanita yang tetap memilih tinggal bahkan setelah melihat seluruh sisi paling gelap dalam dirinya. Dan perlahan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arsène benar-benar merasa damai dengan dirinya sendiri. Ayah, putra mereka tersenyum kecil mengantuk. Nanti kalau aku udah besar, matanya mulai tertutup lagi, aku mau jadi orang baik kayak ayah. Dan kalimat itu, langsung menghancurkan seluruh sisa keraguan kecil yang masih hidup di hati Arsène. Karena dulu ia selalu takut akan menjadi seseorang yang membawa luka. Namun sekarang anaknya justru ingin tumbuh menjadi seperti dirinya. Perlahan Arsène mencium kepala anaknya lama sekali. Lalu dengan suara rendah yang sedikit serak oleh emosi, ia berbisik. Kalau begitu, ayah harus terus jadi lebih baik lagi. Mata Alia langsung memanas. Dan di tengah rumah kecil yang dipenuhi hujan, bantal berantakan, dan pelukan hangat itu. Seorang pria yang dulu percaya dirinya tidak pantas dicintai akhirnya benar-benar memahami sesuatu yang paling penting, bahwa terkadang, hidup tidak menyelamatkan seseorang sekaligus. Kadang hidup menyembuhkan perlahan, melalui tangan kecil yang memelukmu, suara lembut yang memanggilmu pulang, dan orang-orang yang membuatmu percaya bahwa keberadaanmu memang berarti. Malam itu perlahan berubah menjadi malam yang terasa sangat penuh bagi Arsène, bukan karena sesuatu yang besar terjadi, bukan karena ada momen dramatis, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia duduk di tengah orang-orang yang membuatnya merasa keberadaannya benar-benar berarti. Hujan masih turun pelan di luar jendela. Benteng bantal mereka sudah hampir rata dengan lantai. Dan dua anak kecil mereka perlahan mulai tertidur lagi setelah terlalu banyak bicara. Namun sebelum benar-benar terlelap, putri kecil mereka tiba-tiba mengangkat wajah kecilnya dari dada Arsène. Ayah, jawab pria itu sangat lembut. Aku punya rahasia. Tatapan Arsène langsung melembut. Rahasia apa? Anak kecil itu mendekat lalu berbisik kecil di telinga ayahnya. Aku paling suka kalau papa ketawa. Ruangan langsung sunyi. Dan dalam satu detik sederhana itu, seluruh hati Arsène terasa seperti dipeluk sesuatu yang hangat sekali. Karena dulu, tawanya hampir tidak pernah ada. Ia hidup terlalu lama dalam kemarahan dan kesepian sampai lupa bagaimana rasanya benar-benar bahagia. Namun sekarang anak kecilnya sendiri tumbuh dengan suara tawa ayahnya sebagai salah satu hal favorit dalam hidupnya. Perlahan Arsène memeluk putrinya sedikit lebih erat. Ayah juga suka kalau kamu ketawa, bisiknya rendah.
Putri kecil mereka langsung tersenyum puas lalu kembali meringkuk nyaman di pelukannya. Putra mereka yang setengah mengantuk ikut bergumam kecil. Ayah sekarang ketawanya banyak banget. Tatapan Arsen turun lembut. Bagus atau buruk? Bagus. Anak itu tersenyum kecil. Rumah jadi rame. Dan sekali lagi, Arsen merasa sesuatu di dalam dirinya perlahan sembuh. Bagian yang dulu terlalu dingin, terlalu kosong, kini dipenuhi suara orang-orang yang mencintainya tanpa syarat. Alia memperhatikan pria itu diam-diam, lalu perlahan menyentuh wajah Arsen lembut. Kamu tahu, bisiknya pelan. Aku rasa versi dirimu yang sekarang, senyum wanita itu hangat sekali, adalah versi paling bahagia yang pernah aku lihat. Tatapan Arsen langsung berubah sangat lembut. Karena mungkin itu benar, dulu ia hidup seperti seseorang yang terus bertahan dari luka. Sekarang, ia hidup seperti seseorang yang akhirnya punya alasan untuk menikmati hari esok. Perlahan pria itu menggenggam tangan Alia lalu mencium jemarinya pelan. Karena sekarang aku nggak hidup sendirian lagi, bisiknya rendah. Mata Alia langsung memanas samar. Dan untuk sesaat, tidak ada lagi yang bicara. Karena semua hal penting sudah terasa jelas di antara mereka. Rumah ini, anak-anak mereka, hujan kecil di luar, dan cinta sederhana yang tumbuh perlahan sampai akhirnya memenuhi setiap sudut kehidupan. Mereka, ayah, suara kecil putra mereka kembali terdengar lirih sebelum tertidur total. Jangan lupa bahagia terus ya. Napas Arsen langsung melemah perlahan. Dan kali ini, ia benar-benar tersenyum. Bukan senyum kecil yang tertahan seperti dulu. Tetapi senyum tenang seseorang yang akhirnya percaya bahwa dirinya boleh bahagia. Jawabnya sangat pelan sambil memandang keluarganya satu persatu. Ayah akan coba, dan di tengah malam hangat yang dipenuhi hujan, pelukan kecil, dan benteng bantal yang runtuh. Itu, seorang pria yang dulu takut hidupnya akan selalu gelap akhirnya benar-benar memahami satu hal. Terakhir, bahwa cinta bukan hanya tentang menemukan seseorang untuk disayangi, melainkan menemukan orang-orang yang membuatmu ingin tetap hidup, tetap pulang, dan tetap percaya bahwa besok masih layak untuk dijalani bersama. Hujan di luar masih turun lembut, membasahi jendela rumah dengan suara kecil yang kini selalu terasa akrab bagi keluarga Wijaya. Benteng bantal, mereka benar-benar tinggal sisa, setengah runtuh, selimut berserakan, dan lampu kecil hampir kehabisan baterai. Namun tidak ada seorang pun yang peduli. Karena di tengah kekacauan kecil itu, semuanya terasa sempurna. Putri kecil mereka akhirnya tertidur pulas di dada Arsen. Putra mereka juga sudah benar-benar terlelap sambil masih memegang ujung lengan ayahnya. Dan Arsen, ia hanya duduk diam cukup lama sambil memandang mereka satu persatu. Tatapannya sangat lembut, sangat penuh, sampai Alia merasa dadanya kembali hangat hanya karena melihatnya. Apa? Bisik wanita itu pelan. Tatapan Arsen langsung turun padanya. Namun kali ini pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Alia lama sekali. Seolah sedang mencoba mengingat seluruh hidupnya sebelum wanita itu datang. Dan betapa sunyinya semua hari-hari itu. Aku tadi baru sadar sesuatu, bisiknya rendah akhirnya. Aku udah nggak takut tidur lagi. Hati Alia langsung melembut, karena dulu malam selalu menjadi bagian tersulit bagi Arsen. Terlalu banyak pikiran, terlalu banyak kenangan, terlalu banyak kesunyian yang membuat dadanya terasa kosong. Namun sekarang, bahkan tertidur pun terasa damai baginya. Karena ada rumah yang menunggunya bangun. Ada tangan kecil yang akan mencari dirinya di pagi hari. Ada Alia yang selalu ada di sisinya saat membuka mata. Sekarang kenapa nggak takut lagi? Tanya Alia lirih. Tatapan pria itu perlahan berpindah pada anak-anak mereka. Lalu kembali padanya. Karena sekarang, sudut bibirnya naik kecil hangat. Aku tahu waktu bangun nanti, kalian masih ada. Ruangan mendadak sunyi. Dan sekali lagi, kalimat sederhana itu langsung memenuhi hati Alia dengan rasa hangat yang begitu besar. Karena mungkin memang itu yang paling dibutuhkan Arsen selama ini. Bukan kehidupan sempurna, hanya kepastian bahwa ada seseorang yang tetap tinggal. Perlahan Alia menyentuh wajah pria itu lembut. Kita nggak kemana-mana. Tatapan Arsen langsung berubah sangat tenang mendengar itu. Dan untuk sesaat, ia benar-benar terlihat seperti seseorang yang akhirnya percaya bahwa kebahagiaan tidak selalu harus berakhir. Ayah, suara kecil mengantuk tiba-tiba terdengar lagi. Jawab Arsen lembut. Putra mereka membuka mata sedikit lalu bergumam pelan. Nanti kalau aku mimpi buruk.
Tatapan pria itu langsung melembut tanpa sisa. Ayah ada. Kalau ayah mimpi buruk. Napas Arsene tertahan sesaat. Putra mereka tersenyum kecil mengantuk. Kita juga ada. Dan kali ini, Arsene benar-benar tidak bisa menyembunyikan matanya yang memanas. Karena sepanjang hidupnya, ia selalu berpikir dirinya harus menghadapi semuanya sendiri. Namun sekarang bahkan anak-anaknya sendiri ingin ikut menjaganya. Perlahan pria itu menarik napas panjang lalu memeluk kedua anak mereka sedikit lebih erat. Sementara Alia diam-diam menggenggam tangannya hangat. Dan di tengah rumah kecil yang dipenuhi hujan, selimut berantakan, dan cinta sederhana itu. Seorang pria yang dulu percaya dirinya akan selalu hidup dalam kesepian akhirnya benar-benar memahami sesuatu yang paling penting. Bahwa rumah bukan tempat untuk bersembunyi dari dunia. Rumah adalah tempat di mana seseorang akhirnya boleh lelah, boleh rapuh, dan tetap dicintai sepenuhnya. Malam semakin larut sampai suara hujan di luar hampir terdengar. Seperti lagu pengantar tidur bagi rumah kecil itu. Benteng bantal mereka kini benar-benar runtuh total. Selimut menutupi setengah lantai ruang keluarga. Lampu kecil akhirnya mati kehabisan baterai. Dan dua anak mereka tertidur pulas di pelukan Arsene seperti itu adalah tempat paling aman di dunia. Mungkin memang benar begitu. Karena sekarang, bahkan setelah semua luka panjang dalam hidupnya, Arsene akhirnya berhasil menjadi seseorang yang membuat orang lain merasa aman. Pria itu masih belum tidur. Tatapannya perlahan berpindah dari wajah putrinya ke putranya, lalu akhirnya berhenti pada Alia. Wanita itu masih terjaga, memandangnya dengan mata hangat yang selalu terasa seperti rumah bagi Arsene. Untuk sesaat, mereka hanya diam. Tidak perlu banyak kata lagi sekarang. Karena setelah semua tahun yang mereka lewati bersama, mereka sudah belajar memahami satu sama lain bahkan dalam keheningan. Alia, jawab wanita itu lembut. Suara Arsene sangat rendah di tengah malam. Hidupku dulu terasa panjang banget. Hati Alia langsung melembut, karena ia tahu apa maksudnya. Hari-hari Arsene dulu dipenuhi rasa kosong. Semua berjalan lambat karena tidak ada sesuatu yang benar-benar ingin ia tunggu. Namun sekarang, waktu justru terasa terlalu cepat baginya. Sekarang, tanya Alia pelan. Tatapan pria itu perlahan turun pada anak-anak mereka yang tertidur nyaman di dekatnya. Lalu kembali pada wanita di sisinya. Sekarang aku selalu berharap besok datang lebih lambat. Ruangan mendadak sunyi, karena mungkin itulah tanda seseorang akhirnya benar-benar bahagia. Saat ia tidak lagi ingin buru-buru melewati hidupnya. Perlahan Alia menggenggam tangan pria itu erat. Kita masih punya banyak besok. Sudut bibir Arsene naik kecil. Namun tatapannya tetap penuh rasa sayang saat memandang keluarganya. Seolah pria itu ingin mengingat semuanya baik-baik. Suara napas kecil anak-anak mereka. Aroma hujan, hangat tangan Alia di jemarinya. Karena dulu, ia selalu takut semua hal baik akan pergi terlalu cepat. Ayah, suara kecil mengantuk tiba-tiba terdengar lagi dari dada Arsene. Jawab pria itu lembut. Putri kecil mereka membuka mata sedikit lalu berbisik kecil. Aku suka kalau papa ada. Dan sekali lagi, sesuatu di dalam hati Arsene terasa penuh sampai hampir menyakitkan. Karena sepanjang hidupnya, ia selalu takut menjadi seseorang yang tidak dibutuhkan. Namun sekarang keberadaannya sendiri membuat rumah terasa lebih nyaman bagi orang-orang yang ia cintai. Perlahan Arsene mencium kepala putrinya sangat pelan. Ayah juga suka ada di sini. Anak kecil itu tersenyum puas lalu kembali tertidur pulas. Alia memperhatikan pria itu dalam diam. Lalu perlahan menyandarkan kepalanya di bahu Arsene. Kamu tahu sesuatu? Tatapan pria itu langsung turun padanya. Aku rasa, senyum Alia kecil namun sangat hangat, rumah ini akhirnya menemukan jantungnya. Waktu kamu belajar membuka hatimu. Napas Arsene langsung melemah perlahan. Karena mungkin itu benar, dulu rumah ini berdiri megah namun terasa kosong. Sekarang bahkan dalam keadaan paling berantakan sekalipun, rumah ini terasa hidup. Karena ada cinta di dalamnya. Ada pelukan, ada suara tawa, ada seseorang yang selalu berkata, "Ayah pulang." Perlahan pria itu memejamkan mata sebentar sambil menggenggam tangan Alia lebih erat. Dan di tengah malam yang dipenuhi hujan lembut dan napas kecil keluarganya. Seorang pria yang dulu percaya dirinya tidak akan pernah benar-benar dicintai akhirnya memahami sesuatu yang paling sederhana tentang kebahagiaan. Bahwa pada akhirnya, rumah bukan tempat di mana seseorang tinggal,
Rumah adalah tempat di mana hatimu akhirnya merasa aman untuk menetap. Malam perlahan mulai mendekati akhir. Hujan di luar sudah berubah menjadi gerimis tipis yang hampir tidak terdengar lagi. Rumah keluarga Wijaya tenggelam dalam cahaya samar dini hari, sementara ruang keluarga mereka masih dipenuhi sisa-sisa benteng bantal yang runtuh. Namun tidak ada yang terasa berantakan bagi Arsen. Karena di tengah semua itu, keluarganya masih ada di dekatnya. Putri kecil mereka tidur nyenyak sambil memeluk lengannya. Putra mereka masih bersandar nyaman di bahunya. Dan Alia tetap duduk di sisinya seperti seseorang yang memang ditakdirkan menjadi rumah bagi hati. Pria itu, untuk sesaat, Arsen hanya memandang mereka semua tanpa bicara. Tatapan yang begitu lembut sampai Alia bisa melihatnya jelas. Pria itu masih belum benar-benar terbiasa dengan kebahagiaan sebesar ini. Apa yang kamu pikirkan? Bisiknya pelan. Tatapan Arsen perlahan turun padanya. Aku lagi takut. Hati Alia langsung melembut. Takut apa? Pria itu diam beberapa detik. Lalu dengan suara rendah yang sangat jujur, ia berkata, aku takut suatu hari nanti aku bangun. Jemarinya menggenggam tangan Alia lebih erat, dan semua ini ternyata cuma mimpi. Ruangan mendadak sunyi, karena mungkin setelah terlalu lama hidup dalam rasa sakit. Kebahagiaan memang terasa menakutkan bagi seseorang seperti Arsen. Takut hilang, takut diambil lagi, takut menghadapi malam, tidak lagi takut pada hujan, dan tidak lagi takut hidup sendirian. Karena, sekarang ia punya rumah yang menunggunya pulang, punya tangan kecil yang selalu mencarinya setiap pagi, dan punya seseorang yang tetap memeluknya bahkan setelah melihat seluruh sisi rapuh dalam dirinya, dan di tengah malam yang dipenuhi hujan lembut, pelukan hangat, dan suara tenang keluarganya, Arsen akhirnya benar-benar mengerti bahwa kebahagiaan bukan tentang hidup tanpa luka, melainkan tentang menemukan orang-orang yang membuat semua luka itu terasa layak untuk dilewati bersama. Pagi datang perlahan setelah malam panjang itu. Cahaya matahari masuk lembut melalui jendela besar ruang keluarga, menerangi benteng bantal yang sudah hampir rata dengan lantai. Selimut berserakan di mana-mana, lampu kecil masih menyala redup, dan dua anak mereka tertidur sangat dekat dengan Arsen seperti takut pria itu pergi terlalu jauh. Namun bagi Arsen, pemandangan itu terasa lebih indah daripada apapun yang pernah ia miliki sepanjang hidupnya. Dulu pagi selalu terasa dingin dan kosong, tetapi sekarang bahkan membuka mata saja sudah cukup membuat dadanya hangat karena ada orang-orang yang mencarinya begitu bangun tidur. Putri kecil mereka perlahan membuka mata lalu langsung memeluk leher ayahnya sambil bergumam kecil bahwa ia senang Arsen masih ada di sana. Putra mereka juga mulai bangun sambil tertawa kecil melihat benteng mereka yang runtuh total, dan ruang keluarga kembali dipenuhi suara kecil yang hidup. Alia memperhatikan semuanya dari sisi Arsen sambil tersenyum lembut, lalu tanpa sadar menggenggam tangan pria itu seperti kebiasaan yang tidak pernah berubah. Tatapan Arsen langsung melembut saat melihat keluarganya satu persatu, dan untuk sesaat ia benar-benar merasa hidupnya akhirnya lengkap. Tidak ada lagi rasa takut pulang, tidak ada lagi kesunyian panjang yang dulu menghantuinya. Setiap malam, karena sekarang rumah ini dipenuhi tawa, pelukan, dan orang-orang yang membuatnya ingin terus kembali. Dan di tengah pagi hangat yang masih dipenuhi bantal berantakan dan suara kecil anak-anak mereka, Arsen akhirnya memahami sesuatu yang paling sederhana tentang bahagia, bahwa terkadang seluruh hidup seseorang bisa berubah hanya karena akhirnya ada rumah yang selalu menunggunya pulang. Hari itu berjalan sangat pelan dan hangat di rumah keluarga Wijaya. Benteng bantal yang runtuh masih memenuhi ruang keluarga, sementara suara tawa kecil anak-anak mereka terus terdengar. Sejak pagi, Arsen akhirnya duduk di lantai bersama mereka lagi meskipun awalnya berniat membereskan semuanya, karena seperti biasa, dua anak kecil itu selalu berhasil membuatnya menyerah hanya dengan satu pelukan dan tatapan memohon. Putri mereka sibuk membangun ulang benteng kecil dengan selimut yang terlalu besar untuk tubuh mungilnya, sementara putra mereka terus memberi instruksi serius seolah sedang membangun markas rahasia paling penting di dunia. Alia hanya memperhatikan dari sofa sambil tersenyum kecil melihat bagaimana Arsen kini benar berubah menjadi seseorang yang tidak lagi takut pada keramaian rumah. Dulu pria itu hidup dalam kesunyian yang panjang, tetapi sekarang rumah yang berisik justru menjadi tempat paling nyaman baginya.
Sesekali Arsen membantu anak-anak mereka menyusun bantal, lalu tanpa sadar, tertawa kecil ketika benteng itu kembali roboh dalam hitungan detik. Dan suara tawa sederhana itu langsung membuat seluruh rumah terasa semakin hidup. Putri kecil mereka kemudian memeluk ayahnya erat sambil berkata bahwa rumah terasa lebih hangat kalau Arsen ada di sana. Sementara putra mereka mengangguk setuju dan berkata bahwa rumah mereka adalah rumah paling nyaman di dunia. Kalimat polos itu membuat Arsen diam beberapa saat, sebelum akhirnya memandang keluarganya dengan tatapan yang sangat lembut. Karena dulu ia selalu takut hidupnya akan berakhir dalam dingin dan kesepian, tetapi sekarang bahkan rumah yang paling berantakan sekalipun terasa seperti surga baginya selama ada mereka di sana. Alia lalu menggenggam tangan pria itu perlahan, dan Arsen langsung membalasnya tanpa sadar seperti kebiasaan yang sudah melekat dalam dirinya. Dan di tengah ruang keluarga yang penuh selimut, suara kecil, dan tawa hangat itu, Arsen akhirnya benar-benar mengerti bahwa rumah bukan tentang tempat yang sempurna, melainkan tentang orang-orang yang membuat hatinya selalu ingin pulang lagi dan lagi. Sore perlahan berubah menjadi malam lagi di rumah keluarga Wijaya. Hujan kecil kembali turun di luar jendela sementara ruang keluarga mereka masih dipenuhi benteng bantal yang terus dibangun ulang oleh anak-anak mereka sejak pagi tadi. Selimut berserakan di lantai, lampu kecil menyala hangat di sudut ruangan, dan suara tawa kecil terus memenuhi rumah tanpa henti. Arsen duduk di tengah semua kekacauan itu sambil memandangi keluarganya dengan tatapan yang kini selalu lembut setiap kali berada di rumah. Dulu ia selalu merasa lelah ketika pulang, tetapi sekarang, bahkan mendengar suara langkah kecil anak-anaknya saja sudah cukup membuat seluruh beban dalam dirinya terasa jauh lebih ringan. Putri kecil mereka sibuk memeluk lengan ayahnya sambil menunjukkan benteng baru yang menurutnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, sementara putra mereka terus berbicara panjang tentang rencana membuat markas keluarga permanen di ruang tamu. Alia hanya tertawa kecil melihat semuanya sambil sesekali memperhatikan Arsen yang kini terlihat jauh lebih hidup dibanding pria dingin yang dulu ia kenal. Sesekali pria itu ikut tertawa kecil saat anak-anak mereka mulai berdebat soal bentuk benteng yang paling bagus, lalu tanpa sadar menarik Alia lebih dekat ke sisinya seperti takut wanita itu terlalu jauh darinya. Dan bagi Alia, kebiasaan kecil itu masih selalu membuat hatinya terasa hangat. Karena dulu Arsen begitu takut kehilangan, tetapi sekarang ia akhirnya belajar bahwa cinta tidak selalu pergi meninggalkannya. Putra mereka kemudian bersandar di bahu ayahnya sambil berkata pelan bahwa rumah terasa paling nyaman kalau semua orang berkumpul seperti ini, dan kalimat sederhana itu langsung membuat Arsen diam beberapa saat. Tatapannya perlahan menyapu rumah yang berantakan, lalu berhenti pada Alia dan dua anak mereka yang masih tertawa kecil di dekatnya. Dan untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun lalu, Arsen benar-benar merasa hidupnya tidak lagi kosong. Tidak ada lagi rasa dingin yang dulu memenuhi rumah besarnya, tidak ada lagi malam panjang yang harus ia lewati sendirian, karena sekarang setiap sudut rumah ini dipenuhi suara orang-orang yang mencintainya. Alia lalu menggenggam tangan pria itu perlahan dan Arsen langsung membalasnya tanpa sadar. Sambil tersenyum kecil penuh rasa syukur. Dan di tengah malam hangat yang dipenuhi hujan lembut, benteng bantal berantakan, dan suara tawa kecil keluarganya, Arsen akhirnya memahami sesuatu yang paling penting tentang hidup, bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki dunia, melainkan tentang memiliki rumah yang selalu membuatnya ingin kembali pulang. Malam semakin larut di rumah keluarga Wijaya. Hujan masih turun lembut di luar jendela sementara benteng bantal mereka kini hampir roboh total setelah dipakai bermain seharian. Selimut dan bantal berserakan memenuhi ruang keluarga, namun tidak ada seorang pun yang berniat membereskannya. Karena justru kekacauan kecil itu membuat rumah terasa semakin hidup. Putri kecil mereka tertidur setengah di dada Arsen sambil memeluk bajunya erat, sementara putra mereka bersandar nyaman di bahu ayahnya sambil masih mengoceh kecil tentang rencana membangun benteng yang lebih besar besok pagi. Alia duduk sangat dekat di sisi Arsen sambil menggenggam tangannya seperti kebiasaan kecil yang tidak pernah hilang sejak bertahun-tahun lalu, dan untuk sesaat, pria itu hanya diam memandangi keluarganya tanpa berkata apa-apa. Tatapannya sangat lembut, sangat penuh rasa syukur,
sampai Alia bisa melihat dengan jelas bahwa Arsen masih belum benar-benar terbiasa. Dengan kebahagiaan sebesar ini, dulu malam selalu menjadi bagian paling sunyi dalam hidupnya. Penuh pikiran dan rasa kosong yang tidak pernah benar-benar hilang, tetapi sekarang bahkan keheningan terasa hangat karena ada napas kecil keluarganya di dekatnya. Putra mereka lalu bergumam mengantuk bahwa rumah terasa paling aman kalau ayahnya ada di sana, dan kalimat sederhana itu langsung membuat dada Arsen terasa penuh sekali. Karena sepanjang hidupnya, ia selalu takut menjadi seseorang yang membawa luka bagi orang lain, namun sekarang justru keberadaannya sendiri membuat rumah terasa lebih tenang bagi keluarganya. Alia kemudian menyandarkan kepalanya di bahu pria itu sambil berkata pelan bahwa rumah mereka akhirnya benar-benar hidup sejak Arsen belajar membuka hatinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arsen benar-benar percaya bahwa dirinya pantas memiliki semua ini, rumah hangat, suara tawa kecil, pelukan sebelum tidur, dan seseorang yang tetap memilih tinggal bahkan setelah melihat seluruh sisi rapuh dalam dirinya. Hujan terus turun lembut menemani malam, sementara ruang keluarga kecil itu dipenuhi kehangatan yang dulu terasa mustahil bagi Arsen untuk dimiliki. Dan di tengah benteng bantal yang runtuh, selimut berantakan, dan orang-orang yang terus memanggilnya pulang, Arsen akhirnya benar-benar memahami bahwa kebahagiaan terbesar bukan tentang hidup tanpa rasa sakit, melainkan tentang menemukan orang-orang yang membuat semua rasa sakit itu akhirnya terasa seperti bagian dari perjalanan menuju rumah. Malam terus berjalan pelan di rumah keluarga Wijaya. Hujan di luar mulai mereda, menyisakan suara tetesan air kecil yang jatuh dari atap dan aroma tanah basah yang memenuhi udara malam. Ruang keluarga masih berantakan seperti medan perang kecil setelah benteng bantal mereka dipakai bermain seharian, tetapi tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli. Putri kecil mereka tertidur nyaman di dada Arsen sambil memeluk bajunya erat, sementara putra mereka masih bersandar di bahu ayahnya dengan mata setengah terpejam. Alia duduk di sisi pria itu sambil menggenggam tangannya hangat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arsen benar-benar merasa bahwa rumah ini adalah tempat paling aman di dunia. Dulu ia selalu takut pada malam, karena kesunyian membuat seluruh luka lama kembali terasa nyata, tetapi sekarang bahkan keheningan terasa menenangkan karena ada orang-orang yang bernapas pelan di dekatnya. Sesekali, putri kecil mereka bergerak dalam tidur lalu semakin mendekat ke dada ayahnya, dan Arsen langsung menunduk memastikan anak itu tetap nyaman tanpa sadar. Gerakan kecil itu membuat Alia kembali tersenyum hangat karena pria yang dulu takut disentuh kini justru menjadi tempat paling nyaman bagi anak-anak mereka untuk pulang. Putra mereka lalu bergumam mengantuk bahwa ia ingin rumah mereka tetap seperti ini selamanya, penuh benteng bantal, tawa kecil, dan suara ayahnya yang selalu pulang tepat waktu. Kalimat sederhana itu langsung membuat Arsen diam cukup lama sambil memandangi keluarganya satu persatu. Karena dulu ia selalu percaya hidupnya akan berakhir dalam kesepian, tetapi sekarang bahkan rumah yang paling berantakan sekalipun terasa hangat selama ada keluarganya di sana. Tatapannya perlahan berhenti pada Alia yang masih bersandar nyaman di sisinya, dan sekali lagi pria itu merasa dadanya penuh oleh rasa syukur yang sulit dijelaskan. Wanita itu datang ke hidupnya saat dirinya bahkan tidak percaya pada kebahagiaan, lalu perlahan mengubah rumah dingin itu menjadi tempat yang penuh tawa, pelukan, dan suara kecil yang hidup. Putri kecil mereka tiba-tiba membuka mata. Sedikit lalu bergumam mengantuk bahwa ia senang ayahnya masih ada di sana, dan Arsen langsung memeluk anak itu sedikit lebih erat sambil mencium rambutnya pelan. Putra mereka juga ikut tersenyum kecil sambil berkata bahwa rumah terasa paling nyaman kalau semua orang berkumpul bersama seperti ini. Dan dalam satu detik sederhana itu, Arsen benar-benar merasa seluruh luka panjang dalam hidupnya akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat. Tidak ada lagi rasa takut pulang. Tidak ada lagi malam panjang yang harus ia lewati sendirian, karena sekarang ada orang yang selalu menunggunya kembali. Alia kemudian menggenggam tangan pria itu lebih erat, sambil berbisik pelan bahwa rumah ini akan selalu menjadi tempat untuk mereka pulang apapun yang terjadi nanti. Tatapan Arsen langsung melembut sepenuhnya, lalu perlahan ia menunduk. Mencium kening wanita itu lama sekali seperti seseorang yang masih tidak percaya dirinya bisa dicintai sedalam ini.
Hujan di luar akhirnya berhenti total, menyisakan malam yang sangat tenang di sekitar rumah kecil mereka, dan di tengah ruang keluarga yang dipenuhi benteng bantal runtuh. Selimut berantakan, dan suara napas kecil keluarganya, Arsene akhirnya benar-benar memahami satu hal paling penting tentang hidup, bahwa pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang menghapus semua rasa sakit, melainkan tentang menemukan orang-orang yang membuat setiap rasa sakit itu terasa layak untuk dilewati bersama sampai akhirnya semua luka berubah menjadi rumah. Malam semakin dalam di rumah keluarga Wijaya. Benteng bantal mereka akhirnya benar-benar runtuh hingga hanya menyisakan selimut dan bantal berserakan di seluruh ruang keluarga, tetapi tidak ada seorang pun yang berniat membereskannya malam itu. Putri kecil mereka tertidur pulas di dada Arsene sambil memeluk bajunya erat, sementara putra mereka bersandar nyaman di bahu ayahnya dengan napas kecil yang mulai teratur. Alia masih duduk di sisi pria itu sambil menggenggam tangannya hangat seperti selalu, dan untuk sesaat tidak ada satu pun dari mereka yang bicara. Hanya ada suara napas kecil, aroma hujan yang masih tertinggal setelah malam panjang, dan keheningan hangat yang memenuhi seluruh rumah. Arsene memandang keluarganya lama sekali, dengan tatapan yang begitu lembut sampai Alia bisa melihat dengan jelas bahwa pria itu akhirnya benar-benar merasa damai. Dulu hidupnya terasa terlalu panjang karena tidak ada tempat yang benar-benar ingin ia pulangi, tetapi sekarang bahkan waktu terasa berjalan terlalu cepat karena ia terlalu mencintai semua momen kecil seperti ini. Putra mereka lalu bergerak kecil dalam tidur sambil bergumam pelan bahwa ia senang ayahnya selalu pulang sesuai janji, dan kalimat sederhana itu langsung membuat dada Arsene terasa penuh lagi. Karena sepanjang hidupnya, ia selalu takut menjadi seseorang yang mengecewakan orang lain, namun sekarang justru keberadaannya sendiri menjadi hal yang paling ditunggu oleh keluarganya. Alia kemudian menyandarkan kepalanya di bahu pria itu sambil berkata lirih bahwa rumah mereka akhirnya terasa lengkap karena ada suara tawa Arsene di dalamnya. Tatapan pria itu langsung berubah sangat lembut sebelum perlahan mencium kening wanita itu lama sekali seperti seseorang yang masih belum terbiasa dicintai sedalam ini. Di luar sana malam benar-benar tenang sekarang, tidak ada lagi badai atau hujan deras, hanya udara dingin dan cahaya samar bulan yang masuk melalui jendela besar ruang keluarga. Dan di tengah rumah kecil yang dipenuhi benteng bantal runtuh, pelukan hangat, dan orang-orang yang terus memilih tinggal di sisinya, Arsene akhirnya benar-benar memahami bahwa kebahagiaan terbesar bukan tentang hidup yang sempurna, melainkan tentang memiliki rumah yang tetap memelukmu. Bahkan saat seluruh dunia pernah membuatmu merasa sendirian. Larut malam itu terasa begitu damai bagi keluarga kecil mereka. Hujan sudah benar-benar berhenti, menyisakan udara dingin dan aroma tanah basah yang masuk samar melalui jendela ruang keluarga. Benteng bantal mereka kini tinggal sisa-sisa kecil yang berantakan di lantai, tetapi justru kekacauan sederhana itu membuat rumah terasa semakin hidup. Putri kecil mereka masih tertidur nyaman di dada Arsene sambil memeluk bajunya erat, sementara putra mereka bersandar di bahu ayahnya dengan wajah tenang tanpa beban sedikit pun. Alia tetap duduk di sisi pria itu sambil menggenggam tangannya hangat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arsene benar-benar merasa bahwa dirinya akhirnya sampai di tempat yang selama ini ia cari. Dulu ia selalu berpikir rumah hanyalah tempat singgah sebelum kembali menghadapi dunia yang dingin, tetapi sekarang rumah berubah menjadi tempat yang membuatnya ingin cepat pulang setiap hari. Tatapannya perlahan berpindah pada Alia lalu pada anak-anak mereka, dan sesuatu di dalam dada pria itu kembali terasa penuh oleh rasa syukur yang terlalu besar untuk dijelaskan dengan kata-kata. Putra mereka tiba-tiba bergumam kecil dalam tidur bahwa ia ingin rumah mereka tetap seperti ini selamanya, penuh tawa, pelukan, dan suara ayahnya yang selalu ada setiap kali mereka bangun pagi. Kalimat sederhana itu langsung membuat Arsene diam cukup lama sambil memandang keluarganya satu per satu dengan mata yang perlahan memanas. Karena sepanjang hidupnya, ia selalu takut kehilangan dan selalu merasa dirinya tidak pantas dicintai, namun sekarang justru keberadaannya sendiri menjadi alasan. Rumah itu terasa hangat bagi orang-orang yang ia sayangi. Alia kemudian menyandarkan kepalanya di bahu pria itu sambil berbisik pelan bahwa rumah mereka akhirnya benar-benar terasa hidup sejak Arsene berhenti menyembunyikan hatinya.
Tatapan pria itu langsung melembut sepenuhnya sebelum perlahan mencium kening wanita itu lama sekali seperti seseorang yang masih tidak percaya bahwa kebahagiaan sebesar ini benar-benar miliknya. Dan di tengah rumah kecil yang dipenuhi benteng, bantal runtuh, selimut berantakan, dan suara napas tenang keluarganya, Arsene akhirnya benar memahami satu hal paling penting tentang hidup, bahwa pada akhirnya, rumah bukan tempat yang dibangun dari dinding atau kemewahan, melainkan dari orang-orang yang tetap memilih tinggal dan mencintaimu bahkan setelah melihat seluruh bagian paling rapuh dalam dirimu. Pagi perlahan datang lagi di rumah keluarga Wijaya setelah malam panjang penuh tawa dan pelukan. Cahaya matahari masuk lembut melalui jendela besar ruang keluarga, menerangi benteng bantal yang kini benar-benar rata dengan lantai. Selimut masih berserakan di mana-mana, lampu kecil mati, kehabisan baterai, dan dua anak mereka masih tertidur dekat Arsene seperti takut pria itu pergi terlalu jauh. Namun bagi Arsene, pemandangan sederhana itu terasa lebih hangat daripada apapun yang pernah ia miliki sepanjang hidupnya. Dulu pagi selalu terasa kosong dan sunyi, tetapi sekarang, bahkan membuka mata saja sudah cukup membuat dadanya penuh karena ada orang-orang yang langsung mencarinya begitu bangun tidur. Putri kecil mereka perlahan membuka mata lalu tersenyum kecil saat melihat ayahnya masih ada di sana, sebelum kembali memeluk leher pria itu. Sambil bergumam bahwa rumah terasa paling nyaman kalau semua orang tidur bersama seperti ini. Putra mereka juga mulai bangun sambil tertawa kecil melihat benteng mereka yang hancur total. Lalu berkata bahwa malam tadi adalah malam terbaik yang pernah mereka punya. Kalimat sederhana itu langsung membuat Arsene diam cukup lama sambil memandangi keluarganya satu persatu. Dengan tatapan yang sangat lembut, karena dulu ia selalu percaya hidupnya akan dipenuhi dingin dan kesepian selamanya, namun sekarang bahkan rumah yang paling berantakan sekalipun terasa seperti tempat paling aman di dunia selama ada mereka di sana. Alia lalu menggenggam tangan pria itu perlahan sambil tersenyum kecil, dan Arsene langsung membalas genggaman itu tanpa sadar. Seperti kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Tatapannya perlahan berhenti pada wanita itu, lalu sesuatu di dalam dirinya kembali terasa hangat karena setelah semua badai panjang yang pernah menghancurkan hidupnya, Alia tetap memilih tinggal di sisinya. Di luar sana matahari mulai muncul perlahan setelah hujan panjang semalaman, sementara di dalam rumah kecil yang dipenuhi suara kecil, selimut berantakan, dan cinta sederhana itu, Arsene akhirnya benar-benar memahami satu hal paling penting tentang kebahagiaan, bahwa pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa sempurna dunia yang dimiliki seseorang, melainkan tentang siapa yang tetap memelukmu erat dan memanggilmu pulang setiap kali kamu merasa lelah menghadapi dunia. Hari itu berjalan sangat hangat di rumah keluarga Wijaya. Setelah bangun dari tidur bersama di ruang keluarga, anak-anak mereka langsung kembali bermain di tengah benteng bantal yang sudah hancur total sejak semalam. Selimut masih berserakan di lantai, bantal bertumpuk tidak beraturan, dan suara tawa kecil kembali memenuhi rumah sejak pagi. Arsene awalnya berniat membereskan semuanya, tetapi seperti biasa, dua anak mereka langsung menarik tangannya dan memaksa pria itu duduk kembali di lantai bersama mereka. Putri kecil mereka sibuk membangun markas baru, sambil terus meminta ayahnya membantu menyusun bantal, sementara putra mereka menjelaskan aturan baru markas keluarga dengan wajah serius seolah sedang memimpin rapat penting. Alia hanya memperhatikan dari sofa sambil tersenyum kecil melihat bagaimana Arsene kini benar-benar berubah menjadi seseorang yang menikmati keramaian rumah. Dulu pria itu hidup dalam kesunyian yang panjang dan selalu merasa rumah hanyalah tempat singgah, tetapi sekarang bahkan suara rebutan bantal anak-anaknya saja sudah cukup membuat dadanya terasa hangat. Sesekali Arsene ikut tertawa kecil ketika benteng yang mereka bangun kembali roboh, lalu tanpa sadar menarik Alia lebih dekat ke sisinya seperti takut wanita itu terlalu jauh darinya. Dan bagi Alia, kebiasaan kecil itu masih selalu membuat hatinya terasa penuh. Putra mereka kemudian bersandar di bahu ayahnya, sambil berkata pelan bahwa rumah terasa paling aman kalau semua orang berkumpul bersama. Seperti ini, sementara putri kecil mereka langsung mengangguk setuju sambil memeluk lengan ayahnya erat. Kalimat sederhana itu membuat Arsene diam cukup lama sambil memandang keluarganya satu persatu dengan tatapan yang sangat lembut.
Karena dulu ia selalu percaya, hidupnya akan berakhir dalam dingin dan kesepian, namun sekarang bahkan rumah paling berantakan sekalipun terasa seperti tempat paling nyaman di dunia selama ada mereka di sana. Alia, lalu menggenggam tangan pria itu perlahan dan Arsen langsung membalas genggaman itu otomatis. Seperti kebiasaan yang sudah melekat dalam dirinya sekarang. Tatapannya perlahan menyapu rumah kecil yang penuh suara dan tawa itu, lalu sudut bibirnya naik hangat karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa tidak lagi sendirian. Dan di tengah benteng bantal runtuh, selimut berantakan, dan orang-orang yang terus memeluknya tanpa ragu, Arsen akhirnya memahami bahwa kebahagiaan terbesar bukan tentang memiliki dunia yang sempurna, melainkan tentang memiliki rumah yang selalu membuat hatinya ingin kembali pulang. Sore perlahan berubah menjadi malam lagi di rumah keluarga Wijaya. Hujan kecil kembali turun di luar jendela sementara ruang keluarga mereka masih dipenuhi benteng bantal yang belum selesai dibereskan sejak pagi tadi. Selimut berserakan di lantai, lampu kecil menyala hangat di sudut ruangan, dan suara tawa anak-anak mereka terus memenuhi rumah tanpa henti. Arsen duduk di tengah semua kekacauan itu sambil memandangi keluarganya dengan tatapan lembut yang kini selalu muncul setiap kali ia berada di rumah. Dulu ia selalu merasa lelah saat pulang, tetapi sekarang, bahkan mendengar suara langkah kecil anak-anaknya berlari menyambut saja sudah cukup membuat seluruh beban dalam dirinya terasa jauh lebih ringan. Putri kecil mereka sibuk menarik tangan ayahnya untuk masuk ke benteng baru yang menurutnya jauh lebih kuat dari kemarin. Sementara putra mereka terus berbicara panjang tentang rencana membuat markas keluarga permanen di ruang tamu agar mereka bisa tidur bersama setiap malam. Alia hanya tertawa kecil, mendengar semua itu sambil sesekali memperhatikan Arsen yang kini terlihat jauh lebih hidup dibanding pria dingin yang dulu ia kenal. Sesekali Arsen ikut tertawa kecil saat benteng mereka kembali roboh karena terlalu banyak bantal, lalu tanpa sadar menarik Alia lebih dekat ke sisinya seperti takut wanita itu terlalu jauh darinya. Dan bagi Alia, kebiasaan kecil itu masih selalu membuat hatinya terasa hangat, karena dulu Arsen begitu takut kehilangan dan tidak percaya dirinya pantas dicintai. Tetapi sekarang ia akhirnya belajar bahwa cinta tidak selalu pergi meninggalkannya. Putra mereka kemudian bersandar di bahu ayahnya sambil berkata pelan bahwa rumah terasa paling nyaman kalau semua orang berkumpul seperti ini, sementara putri kecil mereka langsung mengangguk sambil memeluk lengan ayahnya erat. Kalimat sederhana itu membuat Arsen diam cukup lama sambil memandang rumah kecil yang dipenuhi suara dan tawa itu dengan mata yang perlahan melembut sepenuhnya, karena dulu ia selalu percaya hidupnya akan berakhir dalam kesunyian. Namun sekarang bahkan rumah yang paling berantakan sekalipun terasa seperti tempat paling aman di dunia selama ada mereka di sana. Alia lalu menggenggam tangan pria itu perlahan, dan Arsen langsung membalasnya tanpa sadar seperti kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari dirinya sekarang. Tatapannya perlahan berhenti pada wanita itu, lalu sudut bibirnya naik kecil penuh rasa syukur karena setelah semua badai panjang yang pernah menghancurkan hidupnya, Alia tetap memilih tinggal di sisinya, dan di tengah malam hangat yang dipenuhi hujan lembut, benteng bantal runtuh, dan suara kecil keluarganya, Arsen akhirnya benar-benar memahami bahwa kebahagiaan terbesar bukan tentang hidup tanpa luka, melainkan tentang menemukan orang-orang yang membuat setiap luka itu terasa layak untuk dilewati bersama sampai akhirnya semua rasa sakit berubah menjadi rumah. Malam semakin larut di rumah keluarga Wijaya. Hujan di luar mulai berubah menjadi gerimis kecil, yang jatuh pelan di kaca jendela, sementara ruang keluarga mereka masih dipenuhi benteng bantal yang setengah runtuh setelah dipakai bermain seharian. Selimut berserakan di lantai, lampu kecil menyala redup di sudut ruangan, dan dua anak mereka masih menempel dekat Arsen seperti tempat paling aman di dunia memang ada di sana. Putri kecil mereka tertidur di dada ayahnya sambil memeluk bajunya erat, sementara putra mereka bersandar nyaman di bahu pria itu dengan mata setengah tertutup. Alia duduk sangat dekat di sisi Arsen sambil menggenggam tangannya hangat. Dan untuk sesaat tidak ada seorang pun yang bicara. Hanya ada suara napas kecil, aroma hujan, dan kehangatan sederhana yang memenuhi rumah itu tanpa perlu kata-kata. Tatapan Arsen perlahan menyapu keluarganya satu persatu dengan mata yang sangat lembut, sampai Alia bisa melihat jelas
bahwa pria itu akhirnya benar-benar merasa damai. Dulu hidupnya terasa terlalu sunyi dan panjang, karena tidak ada tempat yang benar-benar ingin ia pulangi, tetapi sekarang bahkan waktu terasa berjalan terlalu cepat karena ia terlalu mencintai semua momen kecil seperti ini. Putra mereka kemudian bergumam mengantuk bahwa ia senang ayahnya selalu pulang tepat waktu, sementara putri kecil mereka ikut berkata pelan bahwa rumah terasa lebih nyaman kalau Arsène ada di sana. Kalimat sederhana itu langsung membuat dada pria itu terasa penuh sekali, karena sepanjang hidupnya ia selalu takut menjadi seseorang yang membawa luka dan rasa kecewa bagi orang lain. Namun sekarang justru keberadaannya sendiri menjadi alasan rumah itu terasa hangat bagi keluarganya. Alia lalu menyandarkan kepalanya di bahu pria itu sambil berbisik bahwa rumah mereka akhirnya benar-benar hidup sejak Arsène berhenti menyembunyikan hatinya. Tatapan pria itu langsung melembut sepenuhnya sebelum perlahan mencium kening wanita itu lama sekali seperti seseorang yang masih belum terbiasa dicintai sedalam ini. Di luar sana hujan akhirnya berhenti total, menyisakan malam yang sangat tenang di sekitar rumah kecil mereka. Dan di tengah benteng bantal runtuh, selimut berantakan, dan suara napas hangat orang-orang yang terus memilih tinggal di sisinya, Arsène akhirnya benar-benar memahami satu hal paling penting tentang hidup, bahwa pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang memiliki dunia yang sempurna, melainkan tentang memiliki rumah yang tetap memelukmu erat bahkan setelah dunia pernah membuatmu merasa sendirian. Larut malam itu terasa sangat damai di rumah keluarga Wijaya. Hujan sudah benar-benar berhenti dan hanya menyisakan udara dingin serta aroma tanah basah yang masuk perlahan melalui jendela ruang keluarga. Benteng bantal mereka kini tinggal sisa-sisa kecil yang berantakan di lantai, tetapi tidak ada seorang pun yang ingin membereskannya malam itu karena semua kekacauan sederhana itu terasa seperti bagian dari kebahagiaan mereka. Putri kecil mereka tertidur pulas di dada Arsène sambil memeluk bajunya erat, sementara putra mereka bersandar nyaman di bahu ayahnya dengan napas kecil yang mulai teratur. Alia masih duduk di sisi pria itu sambil menggenggam tangannya. Hangat seperti selalu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arsène benar-benar merasa bahwa dirinya akhirnya memiliki tempat untuk berhenti merasa lelah. Dulu ia selalu takut malam karena kesunyian membuat semua luka lama terasa kembali hidup, tetapi sekarang bahkan keheningan terasa menenangkan karena ada orang-orang yang bernapas pelan di dekatnya. Tatapannya perlahan berpindah pada Alia lalu pada anak-anak mereka, dan sesuatu di dalam dadanya kembali terasa penuh oleh rasa syukur yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Putra mereka kemudian bergerak kecil dalam tidur sambil bergumam bahwa ia ingin rumah mereka tetap seperti ini selamanya, penuh tawa, pelukan, dan suara ayahnya yang selalu ada setiap kali mereka bangun pagi. Kalimat sederhana itu langsung membuat Arsène diam cukup lama sambil memandangi keluarganya. Satu persatu dengan mata yang perlahan memanas. Karena sepanjang hidupnya, ia selalu merasa dirinya tidak pantas dicintai dan takut semua orang pada akhirnya akan pergi meninggalkannya. Namun sekarang justru keberadaannya sendiri menjadi alasan rumah itu terasa hangat bagi orang yang ia sayangi. Alia lalu menyandarkan kepalanya di bahu pria itu sambil berbisik pelan bahwa rumah mereka akhirnya benar-benar hidup sejak Arsène belajar percaya bahwa dirinya juga layak bahagia. Tatapan pria itu langsung melembut sepenuhnya sebelum perlahan mencium kening wanita itu lama sekali seperti seseorang yang masih belum terbiasa menerima cinta sebesar ini. Dan di tengah rumah kecil yang dipenuhi benteng bantal runtuh, selimut berantakan, dan suara napas tenang keluarganya, Arsène akhirnya benar-benar memahami satu hal paling penting tentang hidup. Bahwa pada akhirnya, rumah bukan tempat yang dibangun dari kemewahan atau kesempurnaan, melainkan dari orang-orang yang tetap memilih tinggal dan memelukmu erat bahkan setelah melihat seluruh bagian paling rapuh dalam dirimu. Pagi perlahan datang lagi di rumah keluarga Wijaya. Setelah malam panjang yang dipenuhi tawa dan pelukan hangat itu, cahaya matahari masuk lembut melalui jendela besar ruang keluarga, menerangi benteng bantal yang kini benar-benar runtuh di lantai bersama selimut dan bantal yang berserakan kemana-mana. Namun tidak ada seorang pun yang terlihat terganggu oleh semua kekacauan kecil itu, karena justru hal-hal sederhana seperti inilah yang membuat rumah mereka terasa hidup. Putri kecil mereka membuka mata lebih dulu lalu
langsung mencari ayahnya sebelum tersenyum lega saat melihat Arsen masih ada di sana. Tanpa bicara apa-apa, anak kecil itu langsung memeluk leher ayahnya erat sambil bergumam bahwa ia paling suka bangun pagi kalau semua orang masih berkumpul seperti ini. Putra mereka juga mulai bangun sambil menguap panjang lalu tertawa kecil melihat benteng mereka yang hancur total. Setelah dipakai bermain semalaman, Alia duduk di sisi Arsen sambil memperhatikan semuanya. Dengan mata hangat, lalu perlahan menggenggam tangan pria itu seperti kebiasaan kecil yang sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Tatapan Arsen langsung melembut saat memandang keluarganya. Satu persatu, dan sekali lagi dadanya terasa penuh oleh rasa syukur yang terlalu besar untuk dijelaskan. Dulu pagi selalu terasa sunyi dan kosong baginya, tetapi sekarang bahkan suara langkah kecil anak-anaknya saja sudah cukup membuat hidupnya terasa lengkap. Putra mereka kemudian bersandar di bahu ayahnya sambil berkata pelan bahwa rumah terasa paling aman kalau Arsen ada di sana. Sementara putri kecil mereka ikut mengangguk sambil memeluk lengan ayahnya semakin erat. Kalimat sederhana itu langsung membuat Arsen diam beberapa saat sambil memandang rumah kecil yang penuh suara dan tawa itu dengan mata yang perlahan memanas. Karena sepanjang hidupnya ia selalu takut menjadi seseorang yang membawa luka bagi orang lain. Namun sekarang justru keberadaannya sendiri membuat rumah terasa lebih hangat bagi keluarganya. Alia lalu menyandarkan kepalanya di bahu pria itu sambil berbisik pelan bahwa rumah mereka akhirnya benar-benar terasa seperti rumah sejak Arsen berhenti menanggung semuanya sendirian. Tatapan pria itu langsung berubah sangat lembut sebelum perlahan mencium kening wanita itu lama sekali. Seperti seseorang yang masih belum terbiasa dicintai sedalam ini. Dan di tengah pagi hangat yang dipenuhi benteng bantal runtuh, selimut berantakan, dan suara kecil orang-orang yang terus memilih tinggal di sisinya, Arsen akhirnya benar-benar memahami satu hal paling penting tentang kebahagiaan, bahwa pada akhirnya, hidup bukan tentang menemukan dunia yang sempurna, melainkan tentang menemukan orang-orang yang membuatmu selalu ingin pulang tidak peduli seberapa berat dunia di luar sana. Hari itu berjalan pelan dan hangat di rumah keluarga Wijaya. Setelah pagi yang dipenuhi tawa kecil dan benteng bantal runtuh, ruang keluarga mereka kembali ramai oleh suara langkah kaki anak-anak yang terus berlari ke sana kemari sambil membawa selimut dan bantal baru. Putri kecil mereka sibuk membangun markas versi terbaru, sambil memaksa Arsen duduk di tengah benteng, sementara putra mereka terus menjelaskan aturan permainan dengan wajah serius seolah sedang memimpin rapat paling penting di dunia. Alia hanya memperhatikan dari sofa sambil tersenyum kecil melihat bagaimana pria yang dulu begitu dingin itu kini bahkan rela duduk berjam-jam di lantai hanya untuk menemani anak-anaknya bermain. Sesekali Arsen ikut tertawa kecil ketika benteng mereka kembali roboh karena terlalu banyak bantal, lalu tanpa sadar menarik Alia lebih dekat ke sisinya seperti takut wanita itu terlalu jauh darinya. Dan bagi Alia, kebiasaan kecil itu masih selalu membuat hatinya terasa hangat karena dulu Arsen selalu takut kehilangan dan tidak percaya dirinya pantas dicintai. Tetapi sekarang ia justru menjadi seseorang yang paling takut jauh dari rumah. Putra mereka kemudian bersandar di bahu ayahnya sambil berkata pelan bahwa rumah terasa lebih nyaman kalau semua orang ada bersama seperti ini. Sementara putri kecil mereka langsung mengangguk sambil memeluk lengan ayahnya erat. Kalimat sederhana itu membuat Arsen diam cukup lama sambil memandangi keluarganya satu persatu dengan mata yang sangat lembut. Karena dulu ia selalu percaya hidupnya akan berakhir dalam kesunyian, namun sekarang bahkan rumah yang paling berantakan sekalipun terasa seperti tempat paling aman di dunia selama ada mereka di sana. Alia lalu menggenggam tangan pria itu perlahan dan Arsen langsung membalas genggaman itu otomatis. Seperti kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari dirinya sekarang. Tatapannya perlahan menyapu rumah kecil yang dipenuhi suara, tawa, dan cinta sederhana itu, lalu sudut bibirnya naik hangat. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa tidak lagi sendirian. Dan di tengah benteng bantal runtuh, selimut berantakan, dan orang-orang yang terus memilih tinggal di sisinya, Arsen akhirnya memahami satu hal paling penting tentang hidup, bahwa kebahagiaan terbesar bukan tentang memiliki dunia yang sempurna, melainkan tentang memiliki rumah yang selalu membuat hatinya ingin kembali pulang lagi dan lagi. Hari itu berjalan pelan dan hangat di rumah keluarga Wijaya.
Setelah pagi yang dipenuhi tawa kecil dan benteng bantal runtuh, ruang keluarga mereka kembali ramai oleh suara langkah kaki anak-anak yang terus berlari ke sana kemari. Sambil membawa selimut dan bantal baru, putri kecil mereka sibuk membangun markas versi terbaru, sambil memaksa Arsen duduk di tengah benteng, sementara putra mereka terus menjelaskan aturan permainan dengan wajah serius seolah sedang memimpin rapat paling penting di dunia. Alia hanya memperhatikan dari sofa sambil tersenyum kecil melihat bagaimana pria yang dulu begitu dingin itu kini bahkan rela duduk berjam-jam di lantai hanya untuk menemani anaknya bermain. Sesekali Arsen ikut tertawa kecil ketika benteng mereka kembali roboh karena terlalu banyak bantal. Lalu tanpa sadar menarik Alia lebih dekat ke sisinya seperti takut wanita itu terlalu jauh darinya. Dan bagi Alia, kebiasaan kecil itu masih selalu membuat hatinya terasa hangat karena dulu Arsen selalu takut kehilangan dan tidak percaya dirinya pantas dicintai. Tetapi sekarang ia justru menjadi seseorang yang paling takut jauh dari rumah. Putra mereka kemudian bersandar di bahu ayahnya sambil berkata pelan bahwa rumah terasa lebih nyaman kalau semua orang ada bersama seperti ini. Sementara putri kecil mereka langsung mengangguk sambil memeluk lengan ayahnya erat. Kalimat sederhana itu membuat Arsen diam cukup lama sambil memandangi keluarganya satu persatu dengan mata yang sangat lembut. Karena dulu ia selalu percaya hidupnya akan berakhir dalam kesunyian, namun sekarang bahkan rumah yang paling berantakan sekalipun terasa seperti tempat paling aman di dunia selama ada mereka di sana. Alia lalu menggenggam tangan pria itu perlahan dan Arsen langsung membalas genggaman itu otomatis seperti kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari dirinya sekarang. Tatapannya perlahan menyapu rumah kecil yang dipenuhi suara, tawa, dan cinta sederhana itu, lalu sudut bibirnya naik hangat karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa tidak lagi sendirian. Dan di tengah benteng bantal runtuh, selimut berantakan, dan orang-orang yang terus memilih tinggal di sisinya, Arsen akhirnya memahami satu hal paling penting tentang hidup, bahwa kebahagiaan terbesar bukan tentang memiliki dunia yang sempurna, melainkan tentang memiliki rumah yang selalu membuat hatinya ingin kembali pulang lagi dan lagi. Sore perlahan berubah menjadi malam lagi di rumah keluarga Wijaya. Hujan kecil kembali turun di luar jendela sementara ruang keluarga mereka masih dipenuhi benteng bantal yang belum selesai dibereskan sejak siang tadi. Selimut berserakan di lantai, lampu kecil menyala hangat di sudut ruangan, dan suara tawa anak-anak mereka terus memenuhi rumah tanpa henti. Arsen duduk di tengah semua kekacauan itu sambil memandangi keluarganya dengan tatapan lembut yang kini selalu muncul setiap kali ia berada di rumah. Dulu ia selalu merasa rumah hanyalah tempat singgah sebelum kembali menghadapi dunia yang dingin, tetapi sekarang bahkan suara langkah kecil anaknya saja sudah cukup membuat seluruh dadanya terasa hangat. Putri kecil mereka sibuk menarik tangan ayahnya untuk masuk ke benteng baru yang menurutnya jauh lebih bagus dari sebelumnya, sementara putra mereka terus berbicara panjang tentang rencana membuat markas keluarga permanen, agar mereka bisa tidur bersama setiap malam. Alia hanya tertawa kecil melihat semua itu sambil sesekali memperhatikan Arsen yang kini terlihat jauh lebih hidup dibanding pria dingin yang dulu ia kenal. Sesekali Arsen ikut tertawa kecil ketika benteng mereka kembali roboh. Karena terlalu banyak bantal, lalu tanpa sadar menarik Alia lebih dekat ke sisinya seperti takut wanita itu terlalu jauh darinya. Dan bagi Alia, kebiasaan kecil itu masih selalu membuat hatinya terasa penuh karena dulu Arsen begitu takut kehilangan dan tidak percaya dirinya pantas dicintai. Tetapi sekarang ia akhirnya belajar bahwa cinta tidak selalu pergi meninggalkannya. Putra mereka kemudian bersandar di bahu ayahnya sambil berkata pelan bahwa rumah terasa paling nyaman kalau semua orang berkumpul bersama seperti ini, sementara putri kecil mereka langsung mengangguk sambil memeluk lengan ayahnya erat. Kalimat sederhana itu membuat Arsen diam cukup lama sambil memandang rumah kecil yang dipenuhi suara dan tawa itu dengan mata yang perlahan melembut sepenuhnya. Karena dulu ia selalu percaya hidupnya akan berakhir dalam kesunyian, namun sekarang bahkan rumah yang paling berantakan sekalipun terasa seperti tempat paling aman di dunia selama ada mereka di sana. Alia lalu menggenggam tangan pria itu perlahan, dan Arsen langsung membalasnya tanpa sadar seperti kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari dirinya sekarang. Tatapannya perlahan berhenti pada wanita itu,
lalu sudut bibirnya naik kecil penuh. Rasa syukur karena setelah semua badai panjang yang pernah menghancurkan hidupnya, Alia tetap memilih tinggal di sisinya, dan di tengah malam hangat yang dipenuhi hujan lembut, benteng bantal runtuh, dan suara kecil keluarganya, Arsene akhirnya benar-benar memahami bahwa kebahagiaan terbesar bukan tentang hidup tanpa luka, melainkan tentang menemukan orang-orang yang membuat setiap luka itu terasa layak untuk dilewati bersama sampai akhirnya semua rasa sakit berubah menjadi rumah. Malam semakin larut di rumah keluarga Wijaya. Hujan di luar mulai berubah menjadi gerimis kecil, yang jatuh pelan di kaca jendela, sementara ruang keluarga mereka masih dipenuhi benteng bantal yang setengah runtuh setelah dipakai bermain seharian. Selimut berserakan di lantai, lampu kecil menyala redup di sudut ruangan, dan dua anak mereka masih menempel dekat Arsene seperti tempat paling aman di dunia memang ada di sana. Putri kecil mereka tertidur di dada ayahnya sambil memeluk bajunya erat, sementara putra mereka bersandar nyaman di bahu pria itu dengan mata setengah tertutup. Alia duduk sangat dekat di sisi Arsene sambil menggenggam tangannya hangat. Dan untuk sesaat tidak ada seorang pun yang bicara. Hanya ada suara napas kecil, aroma hujan, dan kehangatan sederhana yang memenuhi rumah itu tanpa perlu kata-kata. Tatapan Arsene perlahan menyapu keluarganya satu persatu dengan mata yang sangat lembut, sampai Alia bisa melihat jelas bahwa pria itu akhirnya benar-benar merasa damai. Dulu hidupnya terasa terlalu sunyi dan panjang, karena tidak ada tempat yang benar-benar ingin ia pulangi. Tetapi sekarang bahkan waktu terasa berjalan terlalu cepat karena ia terlalu mencintai semua momen kecil seperti ini. Putra mereka kemudian bergumam mengantuk bahwa ia senang ayahnya selalu pulang tepat waktu, sementara putri kecil mereka ikut berkata pelan bahwa rumah terasa lebih nyaman kalau Arsene ada di sana. Kalimat sederhana itu langsung membuat dada pria itu terasa penuh sekali, karena sepanjang hidupnya ia selalu takut menjadi seseorang yang membawa luka dan rasa kecewa bagi orang lain. Namun sekarang justru keberadaannya sendiri menjadi alasan rumah itu terasa hangat bagi keluarganya. Alia lalu menyandarkan kepalanya di bahu pria itu sambil berbisik bahwa rumah mereka akhirnya benar-benar hidup sejak Arsene berhenti menyembunyikan hatinya. Tatapan pria itu langsung melembut sepenuhnya sebelum perlahan mencium kening wanita itu lama sekali seperti seseorang yang masih belum terbiasa dicintai sedalam ini. Di luar sana hujan akhirnya berhenti total, menyisakan malam yang sangat tenang di sekitar rumah kecil mereka. Dan di tengah benteng bantal runtuh, selimut berantakan, dan suara napas hangat orang-orang yang terus memilih tinggal di sisinya, Arsene akhirnya benar-benar memahami satu hal paling penting tentang hidup, bahwa pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang memiliki dunia yang sempurna, melainkan tentang memiliki rumah yang tetap memelukmu erat bahkan setelah dunia pernah membuatmu merasa sendirian. Larut malam itu terasa begitu damai di rumah keluarga Wijaya. Hujan sudah benar-benar berhenti, dan hanya menyisakan udara dingin serta aroma tanah basah yang masuk perlahan melalui jendela ruang keluarga. Benteng bantal mereka kini tinggal sisa-sisa kecil yang berantakan di lantai, tetapi tidak ada seorang pun yang ingin membereskannya malam itu karena semua kekacauan sederhana itu terasa seperti bagian dari kebahagiaan mereka. Putri kecil mereka tertidur pulas di dada Arsene, sambil memeluk bajunya erat, sementara putra mereka bersandar nyaman di bahu ayahnya dengan napas kecil yang mulai teratur. Alia masih duduk di sisi pria itu sambil menggenggam tangannya. Hangat seperti selalu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arsene benar-benar merasa bahwa dirinya akhirnya memiliki tempat untuk berhenti merasa lelah. Dulu ia selalu takut malam karena kesunyian membuat semua luka lama terasa kembali hidup, tetapi sekarang bahkan keheningan terasa menenangkan karena ada orang-orang yang bernapas pelan di dekatnya. Tatapannya perlahan berpindah pada Alia lalu pada anak-anak mereka, dan sesuatu di dalam dadanya kembali terasa penuh oleh rasa syukur yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Putra mereka kemudian bergerak kecil dalam tidur sambil bergumam bahwa ia ingin rumah mereka tetap seperti ini selamanya. Penuh tawa, pelukan, dan suara ayahnya yang selalu ada setiap kali mereka bangun pagi. Kalimat sederhana itu langsung membuat Arsene diam cukup lama sambil memandangi keluarganya satu persatu dengan mata yang perlahan memanas. Karena sepanjang hidupnya, ia selalu merasa dirinya tidak pantas dicintai dan takut semua orang pada akhirnya akan pergi meninggalkannya.
Namun sekarang justru keberadaannya sendiri menjadi alasan rumah itu terasa hangat bagi orang. Orang yang ia sayangi. Alia lalu menyandarkan kepalanya di bahu pria itu sambil berbisik pelan. Bahwa rumah mereka akhirnya benar-benar hidup sejak Arsene belajar percaya bahwa dirinya juga layak bahagia. Tatapan pria itu langsung melembut sepenuhnya sebelum perlahan mencium kening. Wanita itu lama sekali seperti seseorang yang masih belum terbiasa menerima cinta sebesar ini. Dan, di tengah rumah kecil yang dipenuhi benteng bantal runtuh, selimut berantakan, dan suara napas tenang keluarganya, Arsene akhirnya benar-benar memahami satu hal paling penting tentang hidup. Bahwa pada akhirnya, rumah bukan tempat yang dibangun dari kemewahan atau kesempurnaan. Melainkan dari orang-orang yang tetap memilih tinggal dan memelukmu erat bahkan setelah melihat seluruh bagian paling rapuh dalam dirimu. Pagi perlahan datang lagi di rumah keluarga Wijaya. Setelah malam panjang penuh pelukan dan suara tawa kecil itu, cahaya matahari masuk lembut melalui jendela besar ruang keluarga, menerangi benteng bantal yang kini benar-benar runtuh. Bersama selimut dan bantal yang masih berserakan di lantai. Namun tidak ada seorang pun yang merasa rumah itu berantakan, karena justru semua kekacauan sederhana itu membuat suasana terasa hangat dan hidup. Putri kecil mereka membuka mata lebih dulu lalu langsung mencari ayahnya sebelum tersenyum lega saat melihat Arsene masih ada di sana. Tanpa banyak bicara, anak kecil itu langsung memeluk leher pria itu erat sambil bergumam kecil bahwa ia paling suka bangun pagi kalau semua orang masih berkumpul bersama seperti ini. Putra mereka juga mulai bangun. Sambil mengucek mata lalu tertawa kecil melihat benteng mereka yang hancur total setelah dipakai bermain semalaman. Alia duduk di sisi Arsene sambil memperhatikan semuanya dengan mata hangat. Sebelum perlahan menggenggam tangan pria itu seperti kebiasaan kecil yang sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Tatapan Arsene langsung melembut saat memandang keluarganya satu persatu. Dan lagi-lagi dadanya terasa penuh oleh rasa syukur yang terlalu besar untuk dijelaskan. Dulu pagi selalu terasa dingin dan kosong baginya, tetapi sekarang bahkan suara langkah kecil anak-anaknya saja sudah cukup membuat hidupnya terasa lengkap. Putra mereka kemudian bersandar di bahu ayahnya sambil berkata pelan bahwa rumah terasa paling aman kalau Arsene ada di sana. Sementara putri kecil mereka ikut mengangguk sambil memeluk lengan ayahnya semakin erat. Kalimat sederhana itu membuat Arsene diam beberapa saat sambil memandang rumah kecil yang penuh suara dan tawa itu dengan mata yang perlahan memanas. Karena sepanjang hidupnya ia selalu takut menjadi seseorang yang membawa luka bagi orang lain, namun sekarang justru keberadaannya sendiri membuat rumah terasa lebih hangat bagi keluarganya. Alia lalu menyandarkan kepalanya di bahu pria itu sambil berbisik pelan bahwa rumah mereka akhirnya benar-benar terasa seperti rumah. Sejak Arsene berhenti menanggung semuanya sendirian, tatapan pria itu langsung berubah sangat lembut sebelum perlahan mencium kening wanita itu lama sekali seperti seseorang yang masih belum terbiasa dicintai sedalam ini. Dan di tengah pagi hangat yang dipenuhi benteng bantal runtuh, selimut berantakan, dan suara kecil orang-orang yang terus memilih tinggal di sisinya, Arsene akhirnya benar-benar memahami satu hal paling penting tentang kebahagiaan, bahwa pada akhirnya, hidup bukan tentang menemukan dunia yang sempurna, melainkan tentang menemukan orang-orang yang membuatmu selalu ingin pulang tidak peduli seberapa berat dunia di luar sana. Hari itu berjalan sangat hangat di rumah keluarga Wijaya. Setelah pagi yang dipenuhi tawa kecil dan benteng bantal runtuh, ruang keluarga mereka kembali ramai oleh suara langkah kaki anak-anak yang terus berlari ke sana kemari sambil membawa selimut dan bantal baru. Putri kecil mereka sibuk membangun markas versi terbaru, sambil memaksa Arsene duduk di tengah benteng. Sementara putra mereka terus menjelaskan aturan permainan dengan wajah serius seolah sedang memimpin rapat paling penting di dunia. Alia hanya memperhatikan dari sofa sambil tersenyum kecil melihat bagaimana pria yang dulu begitu dingin itu kini bahkan rela duduk berjam-jam di lantai hanya untuk menemani anak-anaknya bermain. Sesekali Arsene ikut tertawa kecil ketika benteng mereka kembali roboh, lalu tanpa sadar menarik Alia lebih dekat ke sisinya seperti takut wanita itu terlalu jauh darinya. Dan bagi Alia, kebiasaan kecil itu masih selalu membuat hatinya terasa hangat karena dulu Arsene selalu takut kehilangan dan tidak percaya dirinya pantas dicintai, tetapi sekarang ia justru menjadi seseorang yang paling takut jauh dari rumah.
Putra mereka kemudian bersandar di bahu ayahnya sambil berkata pelan bahwa rumah terasa lebih nyaman kalau semua orang ada bersama. Seperti ini, sementara putri kecil mereka langsung mengangguk sambil memeluk lengan ayahnya. Erat, kalimat sederhana itu membuat Arsene diam cukup lama sambil memandangi keluarganya satu persatu dengan mata yang sangat lembut. Karena dulu ia selalu percaya hidupnya akan berakhir dalam kesunyian, namun sekarang bahkan rumah yang paling berantakan sekalipun terasa seperti tempat paling aman di dunia selama ada mereka di sana. Alia lalu menggenggam tangan pria itu. Perlahan dan Arsene langsung membalas genggaman itu otomatis seperti kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari dirinya sekarang. Tatapannya perlahan menyapu rumah kecil yang dipenuhi suara, tawa, dan cinta sederhana itu, lalu sudut bibirnya naik hangat karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa tidak lagi sendirian. Putri kecil mereka kemudian memeluk ayahnya lebih erat sambil berkata bahwa ia berharap rumah mereka tidak akan pernah berubah. Sementara putra mereka ikut berkata bahwa bahkan ketika mereka dewasa nanti, mereka tetap ingin sering pulang ke rumah itu. Kalimat polos itu langsung membuat dada Arsene terasa penuh lagi. Karena sepanjang hidupnya ia selalu takut ditinggalkan, namun sekarang justru ada orang-orang yang terus berjanji akan kembali padanya. Alia lalu menyandarkan kepalanya di bahu pria itu sambil tersenyum kecil, dan untuk sesaat Arsene benar-benar merasa seluruh hidupnya akhirnya sampai di tempat yang tepat, dan di tengah benteng bantal runtuh, selimut berantakan, dan suara kecil orang. Orang yang terus memilih tinggal di sisinya, Arsene akhirnya memahami satu hal paling penting tentang hidup, bahwa kebahagiaan terbesar bukan tentang memiliki dunia yang sempurna, melainkan tentang memiliki rumah yang selalu membuat hatinya ingin kembali pulang lagi dan lagi. Sore perlahan berubah menjadi malam lagi di rumah keluarga Wijaya. Hujan kecil kembali turun di luar jendela sementara ruang keluarga mereka masih dipenuhi benteng bantal yang belum selesai dibereskan sejak siang tadi. Selimut berserakan di lantai, lampu kecil menyala hangat di sudut ruangan, dan suara tawa anak-anak mereka terus memenuhi rumah tanpa henti. Arsene duduk di tengah semua kekacauan itu sambil memandangi keluarganya dengan tatapan lembut yang kini selalu muncul setiap kali ia berada di rumah. Dulu ia selalu merasa rumah hanyalah tempat singgah sebelum kembali menghadapi dunia yang dingin, tetapi sekarang bahkan suara langkah kecil anaknya saja sudah cukup membuat seluruh dadanya terasa hangat. Putri kecil mereka sibuk menarik tangan ayahnya untuk masuk ke benteng baru yang menurutnya jauh lebih bagus dari sebelumnya, sementara putra mereka terus berbicara panjang tentang rencana membuat markas keluarga permanen, agar mereka bisa tidur bersama setiap malam. Alia hanya tertawa kecil melihat semua itu sambil sesekali memperhatikan Arsene yang kini terlihat jauh lebih hidup dibanding pria dingin yang dulu ia kenal. Sesekali Arsene ikut tertawa kecil ketika benteng mereka kembali roboh. Karena terlalu banyak bantal, lalu tanpa sadar menarik Alia lebih dekat ke sisinya seperti takut wanita itu terlalu jauh darinya. Dan bagi Alia, kebiasaan kecil itu masih selalu membuat hatinya terasa penuh karena dulu Arsene begitu takut kehilangan dan tidak percaya dirinya pantas dicintai. Tetapi sekarang ia akhirnya belajar bahwa cinta tidak selalu pergi meninggalkannya. Putra mereka kemudian bersandar di bahu ayahnya sambil berkata pelan bahwa rumah terasa paling nyaman kalau semua orang berkumpul bersama seperti ini. Sementara putri kecil mereka langsung mengangguk sambil memeluk lengan ayahnya erat. Kalimat sederhana itu membuat Arsene diam cukup lama sambil memandang rumah kecil yang dipenuhi suara dan tawa itu dengan mata yang perlahan melembut sepenuhnya. Karena dulu ia selalu percaya hidupnya akan berakhir dalam kesunyian, namun sekarang bahkan rumah yang paling berantakan sekalipun terasa seperti tempat paling aman di dunia selama ada mereka di sana. Alia lalu menggenggam tangan pria itu perlahan, dan Arsene langsung membalasnya tanpa sadar seperti kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari dirinya sekarang. Tatapannya perlahan berhenti pada wanita itu, lalu sudut bibirnya naik kecil penuh rasa syukur karena setelah semua badai panjang yang pernah menghancurkan hidupnya, Alia tetap memilih tinggal di sisinya. Putri kecil mereka kemudian berkata pelan bahwa suatu hari nanti ia ingin punya rumah yang hangat seperti rumah mereka sekarang, sementara putra mereka ikut mengangguk sambil berkata bahwa rumah mereka adalah tempat favoritnya di dunia. Kalimat polos
Itu langsung membuat dada Arsen terasa penuh lagi, karena sepanjang hidupnya ia selalu takut tidak bisa memberi kebahagiaan pada keluarganya, namun sekarang justru rumah yang ia bangun bersama Alia menjadi